apa ada di dalam aku. Iya. Artinya bro, izin sekali lagi terakhir. Ya, artinya, ya, iya paham. Artinya bukan Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan ikut ke dalam makhluknya. Itu benar-benar tuh bahasanya. Ya, kalau di dalam kitab manusia kan firman yang jadi Tuhan. manusia. Firman yang jadi manusia loh Bang. Iya, katanya Tuhan menjadi manusia kok sekarang firman. Iya, yang kita tahu kan Tuhan itu kan firman kan. Kan arahnya kan ke sana. Tuhan beda dengan firman. Iya, begini ya bro ya. Gelar. Saya runut lagi nih. Tuhan itu menjadi manusia. Ya, Tuhan menjadi manusia. Enggak ujuk-ujuk langsung berkumis di muka bumi melalui proses dalam kandungan 9 bulan. Betul. Ya, mulai dari 0 hari 9 bulan, Tuhan ini ikut di dalam rahim Bunda Maria terproses. Mulai berbentuk lintang dan seterusnya sampai 9 bulan Tuhan ini dilahirkan ikut bersama manusia. Ya, tapi ada Tuhan di dalam diri bayi kan? Iya. Dia sendiri Tuhannya. Nah, itu dia. Ini problem ini. Hanya orang yang tidak waras percaya ini, bro. Serius. Kenapa? Kemahakuasaannya hilang. Dibatasi oleh fisik bayi, nggak bisa apa-apa. Hanya asi, tidur, pipis. Nah, ini kalau ada Tuhan di dalam diri bayi ini gimana ceritanya? Ayo bro, buka akalnya dikit apa? Coba bayangkan. Makanya saya bilang bro, profesor sampai S7 pun dia melawan saya diskusi konsep ini clear, nggak bisa apa-apa. Kecuali saya di-kick. Karena ini sangat sederhana, sangat sederhana. Bang, itu loh, kalau saya open mic, kalau mati berarti baterai saya habis nih. Nah, mulai. Asal ketemuan di Selewes, mulai ya. Awas ya. Ntar hostnya bilang gue matiin. Ntar hostnya, saya cas nih. Saya takutnya begitu saya cekrek. Jadi Kenjo, aku tambah dikit aja. Yang benar itu kan kalau ada. Nah, lanjutlah Kenjo. Terusin dulu Ken. Ya emang faktanya sudah terjadi seperti itu. Tinggal pemahaman kita aja bagaimana kita memahami yang sudah ada itu. Kita bisa mengerti itu. Maha kuasa atau logika berlogika, ternyata dia lahir pun tidak bisa masuk logika tanpa adanya hubungan. Sampai profesor, dokter, sampai apapun untuk menyelidiki Yesus bisa lahir ke dunia ini tanpa ada persetubuhan, nggak bakal ketemu sampai kiamat juga. Kok bisa begitu sih Tuhan? Kok kau bisa lahir tanpa adanya? Assalamualaikum Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nyimak. Ya, dicari tahu juga nggak akan pernah bisa tahu. Iya, seperti itu. Sama itu akan sama pakai gitu loh. Ya kan? Dengerin dulu Bang Henso ya. Ada Bang Juma. Gini Bang Juma, Ustadz Alif ya. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia. Gitulah Bang Juma, topiknya begitu. Ada tambahan kalau ada Bang Juma mah saya lebih baik apa ya? Gantian dong, saya capek dari tadi Bang Juma sama Ustadz Alif nih. Iya. Lanjut Dinda, lanjut. Oke, aku izin sedikit berarti ya. Manusia, Tuhan bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Itu ya premisnya ya. Kalau gitu, maka ketika Yesus menjadi manusia, mustahil manusia ini menjadi Tuhan. Bener nggak Kenzo? Bukan mustahil dia jadi Tuhan karena emang dia sudah Tuhan Bang. Nah, Yesus kan sudah jadi manusia. Yesus sudah jadi manusia. Bahkan sering dikatakan manusia 100%. 100% manusia. Maka Yesus yang manusia ini mustahil menjadi Tuhan. Betul kan? Nggak begitu Bang, begini nih. Loh, apa kamu sepakat kalau Tuhanmu manusia? Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Yes, itu benar. Sepakat ya Bang ya. Tetapi Tuhan bisa jadi manusia. Iya kan? Nah, itu konsep imanmu. Tapi
Ya, tapi kalau pertanyaannya abang balik, berarti kalau Yesus manusia tidak bisa jadi Tuhan, seperti itu kan Bang Alif? Betul Iya. kan? Karena dia manusia. Tapi abang Alif lupa bahwa dari sananya emang dia juga sudah Tuhan, gitu loh Bang. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi bukan yang manusia emang jadi Tuhan Nggak. gitu loh. Karena Iya, dia Tuhan iya. jadi manusia, dari sananya emang Nggak, dia sudah gini. Tuhan. Sekarang kita buktikan, kan sering diyakini dan dijelaskan oleh kawan Kristen, Yesus seutuhnya manusia ketika dia di muka bumi. Maka Yesus yang manusia ini, yang seutuhnya, yang 100% mustahil atau tidak mungkin dia menjadi Tuhan. Nah, mari kita buktikan. Nah, ini juga tadi dalam pembahasan, Yesus yang manusia selama di muka bumi, apakah sampai detik ini kemanusiaan Yesus itu sudah tidak ada? Ya, kemanusiaan Yesus ini kan jelas waktu di bumi kan dia manusia ya. Itu kita tahu gitu loh. Waktu dia terangkat ke surga, saya juga nggak bisa memprediksi, menjelaskan bahwa tubuh manusia seperti apa yang waktu dia terangkat ke surga itu. Wah, itu lain pembahasan. Bang. Pertanyaannya, apakah pertanyaannya, sampai detik ini, per detik ini kemanusiaan Yesus tidak ada? Oh masih, betul. Masih, karena Masih. memang manusia tidak akan menjadi Tuhan. Makanya sampai detik ini masih ada kan? Gini Bang, tubuh kemanusiaan Yesus, tubuh kemanusiaan Yesus, ya kan, hama kalau dia tubuh kemanusiaannya, misalnya dia yang sudah berada di surga, itu kan tubuh kemuliaannya, kan gitu. Lah, iya manusia kan? Karena iya. Enggak, manusia atau bukan? Ini kita nggak bisa mengekspresikan bagaimana ya. Enggak, pertanyaannya manusia atau jelas bukan? Manusia, jelas bentuknya manusia Bang. Itu nggak akan pernah berubah. Manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan. Jadi gini Bang. Tubuh manusia gini Bang. Nanti dia datang pun dia akan sama seperti dia turun, dan tubuh kemanusia itu pun sama. Nah, tubuhnya artinya memang benar manusia itu akan ada terus, tidak bisa menjadi Tuhan. Bukan tidak bisa menjadi Tuhan karena emang dia sudah Tuhan. Apa kamu yakini kalau manusia bisa jadi Tuhan? Oh, kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan, tapi kalau ya Tuhan bisa jadi manusia. Berarti memang Yesus itu manusia. Bahkan ketika dia hidup di bumi manusia, terangkat ke langit pun manusia, turun kembali pun manusia, kembali lagi pun manusia. Jadi gini Bang Alif, jadi kita tahu dulu bahwa Tuhan kalau dalam kristologi kekristenan kita tahu itu kan gelar. Ya kan, kita kalau bilang Tuhan Kenzo, chargermu. Entah kalau kedropnya jedut, ya masih banyak 15%. Nggak apa-apa daripada habis. Terusin. Iya. Jadi ya seperti itu sih Bang. Nah kalau bicara dia pasti dalam datangnya bentuk manusia, bukannya langsung berubah seperti roh begitu atau seperti apa. Dia akan seperti tubuh manusianya. Cuma kita nggak tahu tubuh kemuliaan manusianya sama gak tubuhnya sama kayak kita. Matius 19:28, Yesus mengatakan anak manusia. Matius 16:28, Yesus mengatakan anak manusia. Itu nanti loh, waktu penciptaan kembali, tetap Yesus mengaku sebagai anak manusia. Dan betul, Anda katakan manusia mustahil jadi Tuhan. Betul, Yesus selamanya tetap manusia. Bahkan di 1 Yohanes 3 nomor 2 saya ingat itu kalau nggak salah, keadaan Yesus pun nanti keadaan yang sebenarnya itu sama dengan murid-murid Yesus, nggak ada bedanya. Betul. Manusia semua. Dan Anda sudah katakan mustahil manusia menjadi Tuhan. Sepakat saya. Mungkin Guru Unda mau masuk. Tuhan itu kan gelar Bang. Kita kan tahu lah Bang. Iya kan. Tetapi konteks Yesus manusia. Oke. Iya, Tuhan itu gelar. Dan kamu kasih gelar Tuhan itu kepada manusia kan? Lah emang bukan saya kasih, malaikat yang kasih Bang. Ya sudah, berarti kalau gitu Tuhanmu manusia. Yes. Gelar.
Ya sudah. Iya, saya jawab Tuhannya manusia. Iya, Tuhan saya manusia benar. Oh, Benar. iya. Iya, dah. Tuhan Berarti saya Tuhannya manusia gitu. Selesai. Betul. Betul. Ya sudah. Yang manusia ini, yang kau tuhankan ini, dia itu mustahil jadi teos. Nah, mungkin ke sini lebih kena kalau gitu. Teos itu apa, Bang? Teos itu apa? Masa nggak tahu teos? Teos itu Allah itu, toh? Loh, di dalam kitab Anda 1 Korintus 8 nomor 6 ada teos, ada kurios, Ada logo, dibedakan kurios. itu. Nah, Ya, Tuhan, Yesus Tuhan itu nama, sebagai Tuhan nama. kurios. Kurios, ya, Dan saya tahu. Bapa itu sebagai teos. Maka Teos. Yesus yang kurios mustahil menjadi teos. Nah, kalau memang larinya ke situ pembahasannya. Iya kan? Tetapi Iya. jangan lupa, Bang, bahwa 2 Filipi 2 ayat 5 sama 6 bahwa yang teos itu ya itu dia jadi kurios gitu loh. Alah, suka-suka punya teos jadi kurios lagi. Diputar lagi. Parah nih orang. Saya masuk sedikit ya. Silakan lanjut, Silakan, Gurunda. Gurunda. Teman sekalian, jadi gini, ketika kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Ali dan sahabat yang lain semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gurunda. Jadi gini, Yesus datang 33 tahun kepada Bani Israel. Yesus mengatakan kepada mereka, Eimi antropos, aku ini manusia. Nah, di dalam kehidupan Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi, mereka menggeluti satu hukum, yaitu hukum Taurat. Gak ada yang lain. Gak ada hukum Lukas, hukum Markus, hukum Paulus, gak ada. Yang ada adalah hukum Musa. Nah, di dalam penjabaran ajaran Yesus terkait dengan dirinya sendiri, Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Nanti menjadi Tuhan setelah ada mimbar gereja. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Islam berdampingan dengan teman-teman Kristen, semisal saudara Kenzo. Di Islam itu ada sebuah akidah, ada sebuah kaidah yang mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen, mohon maaf karena ini kitab suci, dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Nah, ini sangat menarik sebenarnya kita bahas terkait dengan tema sahabat-sahabat yang ada di sini. Kalau teman Kristen ini tidak berkesesuaian dengan Al-Quran yang menerangkan bahwasanya orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan, lalu siapa lagi yang akan menjadi penolong setan kalau bukan teman Kristen? Karena hanya teman Kristenlah kemudian yang bisa melanjutkan pengajaran setan untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ajaran Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, Yesus kepada Bani Israel mengajarkan menyembah kepada hakikat yang satu. Di dalam kitab mereka sangat jelas diterangkan bahwa laisa kamislihi syai'. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang bukan manusia, yang tidak pernah menjadi makhluk, yang tidak pernah menjadi kembar 2 ataupun 3. Di dalam Yeremia 10:6, 2 Samuel 7:22. Laisa kamislihi syai', seirama dengan Al-Quran. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi termasuk Yesus adalah Tuhan yang tidak serupa dengan manusia. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Setan tidak bisa masuk. Gak bisa masuk setan di situ. Kecuali teknik siasat yang digunakan setan adalah membuat Bani Israel lalai kemudian menjalankan aturan-aturan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu sendiri. Dengan berjalannya waktu, setan memiliki alat baru untuk mengajak manusia menyembah dan durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa setan mengambil cara
untuk menyesatkan manusia dengan cara merasuki Yudas. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di Yohanes 6 nomor 70. Tetapi satu di antara kalian yang 12 orang ini adalah setan. Apa pekerjaan setan ini kemudian? Apa ending dari pekerjaannya? Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, diajarkan bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia menebus dosa manusia. Berhasil tidak setannya? Berhasil. Ada miliaran manusia yang mengimani, mengajarkan, dan mengamalkan, serta kemudian mempraktekkan menyembah kepada manusia yang bukan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis berhasil mendapatkan pengikut dengan menjadikan manusia durhaka kepada Tuhan, yaitu menyembah kepada manusia. Nah, kalau kita tanya teman Kristen, bagaimana caranya Yesus yang manusia ini merubah dirinya menjadi Tuhan? Sedangkan dia mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Kalau dirinya nggak bisa. Ada oknum lain yang membuat diri Yesus menjadi Tuhan. Siapa itu? Iblis. Tolong dibantah dengan data supaya kita tidak diskusi atau debat kusir. Silakan. Ya, shalom, ada Nathan dan Romeo nih ya. Iya, Ya, shalom Bang Nathan. shalom. Ya, mungkin Bang, Shalom Bang. Ya, Mungkin silakan. Bang, kalau keluaran, ya saya mungkin bawa ya keluaran. Mungkin Bang Nathan, nanti Bang Nathan dulu mungkin mau jawab penjemah. Nanti saya tambahin. Sebelumnya asik sih bincangannya ya. Kenjo, kau neus Kenjo, dengung kau kuat punya kau tuh. Ini saya mau nanya dulu nih ke para apa ya? Mungkin ya ahli-ahli kitab ya. Waduh. Apa sih Apologet, yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru itu dulu? Jadi sebenarnya gini, ya sebelum dijawab sama yang lain. Tidak ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru dalam perspektif sebuah kitab. Itu hanya dibuat di Alasannya? gereja. Sabar. Iya. Yang mengatakan kitabnya Yahudi adalah perjanjian lama itu gereja. Sedangkan yang gereja sebut sebagai perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat. Oke. Itu. Silakan. Jadi saya tadi ada baca juga ya. Kalau masalah hukum Taurat ke perjanjian baru, memang di situ Yesus berkata bahwa saya bukan meniadakan Taurat. Nah, di situ dia bilang gitu. Di Matius ya, saya nggak begitu hafal karena memang saya nggak begitu apa juga. Matius Saya 5 ya. Matius 5. meniadakan Taurat. Hanya saja saya melengkapinya, gitu. Saya melengkapinya gitu. Jadi kalau di kami Kristen, para ahli-ahli, perjanjian lama dan perjanjian baru itu jelas ada bedanya. Mungkin di Muslim sendiri itu tidak mengenal ya, karena memang mereka tidak meyakini itu gitu. Dan tidak bisa dipaksakan juga ajarannya Muslim ke kami yang meyakini itu. Betul nggak? Iya. Nah, jadi gini, di perjanjian lama kami sebagai orang Kristen itu memang meyakini bahwa Taurat-Taurat itu ada. Tetapi itu semua digenapi dengan hadirnya Yesus ke dunia ini turun, dan itulah perjanjian baru yang sekarang kami yakini gitu. Jadi memang kami meyakini perjanjian lama itu sebagai apa? Sebagai latar belakang orang Israel. Tetapi setelah Yesus hadir, kami meyakini perjanjian baru itu. Kenapa? Karena memang semua digenapi oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah Tuhannya kok manusia gitu ya. Jadi di Kristen itu ada yang namanya Tritunggal, para senior.
Tritunggal itu yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi itu satu kesatuan yang kami yakini itu adalah satu. Jadi Tuhan itu bukan secara daging dia manusia, tetapi dia itu satu kesatuan. Itu ada kok di kita. Tapi saya memang nggak begitu hafal Alkitab ya. Mungkin para senior bisa baca-baca juga, tapi saya minta tolong nih, jangan sepenggal-sepenggal, karena Alkitabnya kami itu harus dibaca secara utuh. Jadi kalau satu perikop itu ada 17 ayat, ya dimaknailah yang 17 ayatnya. Jangan hanya diambil satu ayat, terus diartikan, karena bisa berbeda. Itu maksud saya. Sama seperti gini contohnya para senior. Ada satu kasus, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, dan ini adik Budi. Kalau kita ambilnya ini semua namanya Budi, itu kan salah. Tapi kita ambil satu kesatuan, bahwasanya ini adalah keluarga Budi. Ah, itulah makna yang benar. Itu maksud saya di situ. Jadi ya bolehlah mungkin para senior-senior mengutip satu kitab, tapi ya setidaknya maknailah dia secara utuh. Jangan hanya satu ayat, itu salah. Karena kami di Kristen bukan seperti itu cara memaknai satu kitab. Kami maknai satu perikop itu. Misalnya ya judulnya mungkin Yesus dibaptis, ada 17 ayat. Ya kami maknai ke 17-nya, baru kami ambil kesimpulan. Begitu dia. Jadi ya para senior ya izin lah ya. Ya mungkin para senior merasa juga ada yang berbeda hari ini dengan yang saya bilang, ya mungkin kita bisa sama-sama lah saling belajar gitu. Mungkin Wih, itu aja, keren. senior. Keren. Ya silakan Bang Juma. Ya, Ini oke. kita lihat ya. Mohon izin yang lain. Saya tambahin sedikit. Saya tambahin sedikit Bang Juma. Silakan. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan Woi Kenzo, ada musik tuh. Kena nanti kami yang di YouTube. Ya, sebentar saya matiin musiknya dulu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Nah inilah anak manusia itu, Yesus. Dah tua berarti Kenjo, dah tua, dah lanjut usia ke? Enggak anak tu dia. Ada lagi, Bang? Lanjut usah dia, Mak. Ada lagi? Nah, itu aja. Saya mau Oke. mandi Bang. Kalau Saya mau mandi. Daniel itu, surah Maryam juga menjelaskan hal yang sama. Yang datang kepada Bani Israel anak manusia, bukan anak gorila. Tidak masalah itu. Aku Gibril, aku Roh Kudus yang datang kepadamu Maria untuk memberitakan tentang engkau yang akan mengandung dan melahirkan seorang manusia yang suci. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi bukan Tuhan yang datang, tapi manusia. Thank you udah menunjukkan. Nah, terkait dengan saudara Nathan, jelas-jelas Tuhannya Yahudi satu. Tak ada Trinitas, gak ada Tritunggal, gak ada Trimurti, gak ada Trikwek-kwek, gak ada. Jadi Kristen kemudian disebut sekte Abodazarah, dianggap sebagai bidat. Ini penyebabnya. Anda boleh bangga, agama Kristen adalah terusan daripada Yahudi. Itu kita dengarkan dari meja gereja, mimbar gereja. Tuhannya Bani Israel menanamkan akidah kepada Bani Israel. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Makanya Kristen tidak bisa menggoyangkan mimbar sinagogi untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak bisa. Mimbar Yahudi dalam hal ini, pengajaran Torah terhadap mereka, sekuat apapun Kristen menggoyang tidak akan jatuh. Tetap saja mereka mempertuhankan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad ini nggak pernah Anda bisa rubah, nggak bisa. Orang Kristen dengan kekuatan apapun untuk merubah Ahad ini menjadi dua, apalagi tiga, tak akan pernah bisa goyang. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah bisa digoyangkan kemudian oleh orang Kristen, sekuat apapun mereka. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam tidak perlu menggoyang kemudian orang Yahudi, karena Tuhannya sama,
konsep akidahnya sama, tauhidnya pun sama, Tuhan yang mereka sembah juga hakikatnya sama. Jadi tidak perlu digoyang. Yang berbeda antara Yahudi dan Islam hanya syariat, cara ibadah dan hukum-hukum yang kemudian tersangkut dengan prosesi ibadah tersebut. Gak ada yang perlu dirubah di sana, gak ada. Tapi Kristen ini yang parah. Kristen merasa dia adalah terusan dari ajaran Bani Israel, tapi nggak nyambung. Yang satu Ahad, yang satunya Trinitas, nggak nyambung di situ. Nah, kita lihat Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, mereka semua harus tahu bahwa tidak ada di luar aku, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain, cuman aku. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Itu konsep yang tidak akan pernah bisa dirubah. Tiba-tiba di Kristen muncul manusia lahir, begitu sampai di meja Roma, meja Yunani, diolah kemudian sedemikian rupa, kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini masalah besar. Inilah yang saya katakan tadi di dalam Al-Quranul Karim, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia menginginkan adanya komplotan, adanya sekerombolan manusia yang harus menjadi tangan kanan mereka dalam menyesatkan manusia. Salah satunya mengajarkan manusia meninggalkan proses penyembahan yang benar menuju kepada penyembahan yang salah. Nah, sedangkan Yesus datang kepada Bani Israel, bertuhan dia, mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tidak ada mengajarkan akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi, gak ada. Tidak ada Tuhan selain aku, gak ada. Andai saja Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel yang nusul menjadi makhluk, harusnya Yesus itu berkata, tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus gak pernah mengatakan itu. Yesus malah disibukkan menghambakan diri kepada Tuhan. Semalam-malaman Yesus berdoa, semalam-malaman Yesus meminta, semalam-malaman Yesus menghamba. Kepada siapa? Kepada Allah. Coba Anda baca, apa yang dilakukan Yesus ketika dia kemudian di Getsemani? Apa yang dilakukan? Semalam-malaman berdoa. Bukan acting dia itu. Dia benar-benar berdoa, mengharapkan keselamatan. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti dia bertuhan. Kok hari ini dia jadi Tuhan? Ini akibat siapa? Akibat ulah iblis. Apa ending daripada pengajaran iblis? Dengan matinya dia menebus manusia. Orang Kristen tepuk tangan. Padahal itu adalah teknik penyesatan. Coba Anda bantah. Pernah tidak kemudian orang Yahudi itu mengajarkan Tuhan mereka akan jadi manusia? Pernah enggak? Tidak ada. Paling ada telah lahir bagi kita anak manusia. Tuhan bukan anak manusia. Nah, terakhir dari saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas terang dikatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Yesus manusia. Dan apakah dia berdosa? Ya, dia berdusta. Apa buktinya dia berdosa? Di dalam kitabnya sendiri. Kitabnya Kristen, Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Apakah itu betul? Salah. Kata siapa? Paulus. Di mana tertulis? Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, hukum Taurat telah batal. Siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Tinggal Anda pilih. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Anda lihat tidak cerita di mana kemudian Yesus mengatakan, andai saja bisa kau tidak usah lahir. Siapa yang dikatakan? Yudas. Artinya dia menyesal. Dia menyesal kemudian. Berarti Yesus bukan Tuhan. Pertama dia manusia, kedua dia anak manusia. Pertama dia berdusta, kedua dia menyesal. Saya kira begitu, silakan.
Ya silakan Nathan. Baik, Bang Juma. Bang Juma, untuk ini saya akan bacakan di kitab yang saya imani ini ya Bang Juma ya. Di Wahyu 1 ayat 7. Ini lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi dia. Ya dan amin. Ingat nih Bang ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Baik. Saya akan kembali ke kitab yang Abang imani ini di Al-Baqarah ayat 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat garis kurung pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Juma, kitab suci mana yang ada di dunia, yang pertama kali ada di dunia? Apakah Bible? Apakah Al-Quran? Coba tolong jelaskan kepada saya Bang Juma. Itu saja sih. Iya. Jadi kitab pertama yang ada di muka bumi ini berdasarkan iman kami sebagai seorang muslim itu iman kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ada dikatakan suhuf ya atau mushaf atau lembaran-lembaran, tetapi itu tidak sampai pengajarannya secara mendetail kepada kami umat Islam. Yang datang kemudian secara gamblang dijelaskan adalah kitab Taurat, dan kami beriman pada kitab tersebut. Bible, kitab Anda, apalagi Wahyu itu tidak masuk dalam golongan, karena kitab Wahyu itu tadinya adalah kitab mimpi, bukan firman Tuhan. Itu adalah catatan-catatan Markus yang nama lainnya adalah Yohanes, yang ditulis di Pulau Patmos. Terus apa lagi? Ya, mohon maaf lah Bang Juma kalau memang itu menurut pandangan Bang Juma bahwasanya kitab perjanjian baru itu adalah kitab mimpi ya. Ya itu terserah Bang Juma, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya itu sangat kami imani semua. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tetap kami harus wajib mengimani bahwasanya itu adalah firman Allah yang hidup. Ingat itu Bang. Tapi saya bingung ya, kenapa ada persamaan di kitab kami dengan kitab Abang, bahwasanya akan turun pada hari kiamat itu dalam naungan. Tapi ini jelas di kitab kami dinyatakan ya Bang Juma ya, dinyatakan lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam. Ingat ini, menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Jadi harus Abang ketahui ya, kata-kata ya dan amin itu adalah saksi yang benar. Itulah saksi hidup tuh yang kekal yang benar. Itulah amin. Makanya Yesus Kristus lah yang sebenarnya dia dikatakan bahwasanya dia akan turun dalam naungan Allah, naungan awan. Begitu juga di kitab Abang di Al-Baqarah ayat 210. Ya kan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Ini sama satu gambaran ada lagi? Persis itu Bang, ada serupa. Lagi? Ya sudah sih, tidak itu aja. Cuma saya kok kenapa bisa di kitab Abang ada juga gitu loh. Sedangkan yang pertama kali ada di dunia ini kitab Bible dulu, baru 7 abad sebelum lalunya baru kitab Abang baru ada, kan begitu Bang. Coba silakan dijelaskan Bang. Baik. Satu hal yang perlu saudara pahami, Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 210, hal yansuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ini berbicara mengenai hari kemudian setelah kebangkitan. Ini di padang mahsyar. Sedangkan di kitab Wahyu ini adalah kitab kebohongan. Kenapa saya katakan bohong? Coba Anda lihat. Lihatlah ia datang dengan awan-awan
dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ini cerita kapan? Ini cerita kapan ini? Lalu yang diceritakan ini siapa? Baik, itu adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang bernama Yohanes, yang di Pulau Patmos, yang diberikan penglihatan, abangku. Makanya abang harus ketahui, posisinya ini bukan Paulus yang menulis ataupun siapapun, bukan. Ini Yohanes sendiri yang menerima bahwasanya penglihatan itu. Yang datang dan siapa? juga kitab Wahyu itu bukannya kitab yang bohong, Bang. Ini kitab penutup daripada kitab suci yang kami imani, Bang. Iya, sekarang pertanyaannya jadi yang harus jelas ini. Sekarang yang diceritakan ini siapa? Yesus Kristus. Jelas. Ini bukan Yesus ini yang datang ini. Yang datang siapa? Coba lihat. Jadi siapa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Siapa yang dikaruniakan di sana? Siapa yang mengaruniakan dan siapa yang dikaruniakan? Ini ketika diceritakan akulah Alfa dan Omega, ini bukan berarti akulah awal dan akhir. Ini tidak ada artinya ini. Ini cuman AO. AO. Coba Anda lihat di original teksnya. Tidak ada aku Alfa dan Omega, nggak ada. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang diceritakan ini bukan Yesus. Yang diceritakan ini adalah pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus yang diceritakan. Coba Anda lihat di data nomor 18-nya. Dan yang hidup, aku telah mati. Nih. Ini cerita yang sangat bertentangan. Sedangkan yang dikutip Alfa dan Omega, firman Tuhan dan seterusnya, ini adalah pernyataan terkait dengan Yesus yang adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Yesus yang akan datang, nggak ada. Sedangkan dengar. Ketika kemudian Yesus itu datang, semua orang akan melihat dia. Itu betul. Orang yang masih hidup pada zaman itu untuk datang kedua kalinya, yaitu di dunia akhir zaman, bukan di hari kebangkitan. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Ini jelas dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Ini kapan terjadinya? Di akhir zaman. Dan pada hari kiamat, di yaumul hisab, Yesus datang sebagai saksi. Isa alaihissalam akan menjadi saksi. Siapa yang taat kepadanya sebagai nabi dan siapa yang menyeleweng kepadanya dengan menganggapnya Tuhan. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah engkau? Menyembah dirimu, menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku. Itu. Jadi tidak ada dia datang kemudian bahwa dia anggap dia Tuhan. Dia datang sebagai Allah karena dia sama-sama diiringi oleh malaikat. Enggak ada. Berbeda narasi yang ada di Al-Baqarah ayat 210 dengan Wahyu 1 nomor 7. Iya, maksud saya ada kesamaan dalam naungan awan gitu loh, Bang. Baik, Bang Juma. Bukan seperti itu. Saya akan baik. Kalau menurut Bang Juma tidak ada, bukan seperti itu, nggak apa-apa. Itu nggak masalah buat saya. Jadi begini, Bang Juma. Saya ada baca di kitab di QS Maryam ayat 65. Tuhan dalam kurung yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia dalam kurung yang patut disembah? Tolong dijelaskan ini, Bang. Ada seseorang Anda mendapatkan informasi itu dari mana? Di QS Maryam, silakan Abang buka di Al-Quran Abang, QS Maryam ayat 65. Silakan Abang buka.
Tolong jelaskan kepada siapa seseorang ini yang sama, yang patut disembah. Bang Juma, semangat Bang Juma. Ayo semangat Bang, ayo Bang. Ini enak ini Bang. Jangan nangkung ilmunya Bang. Kalau Enak nangkung Bang. ilmu, Ini Sabar. tolong. Lucu kali Jadi ini sudah berdua. ya, Bang Juma ya. Jadi begini Oke, Bang Juma. Kenzo diam dulu. Noise. Kamu dapat informasi itu dari mana? Baik, di Q.S. Maryam ayat 65. Ini saya ulang nih Bang. Di Q.S. Maryam ayat 65. Tuhan dalam kurung yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Ini kepada kaum muslim ini sebenarnya ditunjukkan. Iya, Apakah terus? kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia dalam kurung yang patut disembah? Silakan tolong dijelaskan kepada kami. Allahu Akbar. Siapa yang sama dengan inilah dia yang patut dikatakan. disembah? Teman, kenapa saya berulang untuk bertanya ke dia ini? Karena saya ingin membuktikan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Nah, kenapa saya mengatakan, coba kau bacakan di surah berapa, ayat berapa? Ini tidak ada. Coba kamu tunjukkan di situ. Tidak ada dalam kurung sembah atau manusia, di situ nggak ada. Hal ta'lamu lahu samiyan. Nggak ada di situ dikatakan manusia disembah, nggak ada. Kamu dapat editan dari mana? Waduh, kasihan sekali, semakin terkuak ini. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'bud wastabir li ibadati. Tidak ada di situ manusia dipersamakan disembah dengan Allah, nggak ada. Hanya perintahnya fa'budahu, sembahlah Dia. Hu ini merujuk kepada Allah. Wastabir li ibadati. Ibadahnya harus kemudian bersungguh-sungguh hanya kepada Allah. Lalu ditanya di kalimat terakhir, hal ta'alamu lahu samiyan. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Tidak ada. Kemudian pernyataan yang kau baca itu editan gurumu siapa? Lalu kata selanjutnya, wa yaqulul insan a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Dan orang-orang kafir laknatullah berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Gak ada di situ dalilnya, Bang, bahwa ada yang disembah selain daripada Allah. Anda dapat editan dari mana, Saudara Kenzo? Semakin meyakinkan kami, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini teman saya tadi, Bang. Saya baru mandi. Wih, teman lu keren. Bisa ikut juga. Ya. Temannya pendebat juga. Saya baru mandi. Bukan saya tadi saya. Suaranya udah beda ya, Bang ya? Iya, Suaranya udah beda, Bang ya? Itu Suaranya udah beda ya, Bang ya? teman cowok lu. Iya. Teman cowok lu satu kamar. Paham ya. Tak paham dengan Woi, lu jangan framing gua melulu. Gua cowok sejati ini. Loh, gua kan Buset bilang dah. teman. Ada salah nggak teman cowok? Suara macam Amin Wijaya, suara dia. Gua sendirian. Iya. Gua sendirian aja. Tanya boleh Bang? Kayak suara Amin Wijaya kok, suara Nggak dia. mau. Iya, jam 11 malam berdua sama cowok di kamar ngapain nih si Kenzo? Gua di ruang tamu. Bang. Jadi nanya mulu. Bang Juma boleh nanya Pak? ya, satu pertanyaan lagi sebelum Oke, Dinda Ali bertanya ini, jawab. Bang, ya. Silakan. Bang, aku ada baca artikel ya, mungkin salah, mungkin kan abang yang tahu gitu kan. Iya. Muhammad itu anaknya kandung Nabi Aminah ya? Ibu Aminah? Ibu kandung, iya. Ibu kandung ya Aminah. Ibu Aminah ini anaknya Abu Kabes ya? Kabes ya? Dapat Betul, di mana itu? Dari Kiai Buya Syakur. Hah? Kiai Buya Syakur. Itu kiai itu? Iya, betul. Ya, orang terkenal juga Bang, abang nggak kenal? Enggak kenal. Oh, mungkin Beliau nanti sekolah di mana? Itu saudaranya Kiai Slamet. Dia tuh saudaranya Kiai Slamet yang dari Solo. Ya, Kalau kamu mau tahu, Kiai Syakur tuh. lebih apa? Iya, Bang? iya. Kenapa rupanya? Nah, jadi di sini dia bilang,
Abu Kabes agamanya itu Nasrani loh. Abu Kabes. Kalau ini salah, kalau ini salah, berarti Salah, itu salah. nggak jelas juga tafsirannya nih. Itu Karena dia salah, itu salah. Makanya saya katakan Dan yang ada kau sebut itu pesantrennya loh. kiai atau apa? Ini Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani. Oh Nasrani, kirain Kristen. Jadi Dia suruh dia belajar. Kalau perlu suruh telepon saya. Katakan bilang. Enggak usah saya Siapa namanya? suruh dia Siapa namanya tadi? Rakus. Kiai Siapa? Buya Syakur. Oh Kiai Buya Buya Rakus. Ini katakan ke beliau. Hah? Siapa? Buya Syakur. Oh Buya Syakur. Enggak, Buya Rakus. buaya Apa? cukur Bang Juma, namanya Hah? buaya cukur. Oh Buaya Rakus. Oh, Buaya Buaya Rakus. Rakus. Sampaikan ke dia. Masuk kembali ke ibtidaiyah, belajar tentang siapa ayah ya daripada Bunda Siti Aminah. Suruh masuk ke ibtidaiyah lagi bilang. Coba abang kasih tahu lah apa ayatnya apa. atau- Suruh dia telepon saya supaya saya ajarin. enggak. Jangan di sini rahasia Apa? dong. Yo, Mm-mm. tapi abang mau pembuktian pembenaran. Enggak, Nggak adil bukan. dong, nggak fair dong kalau abang Bukan. otak-atik Alkitab tapi abang nggak bisa diotak-atik gitu kan. Bukan. Nggak fair lah. Ini kamu Kalau dapat dari abang mana kata ilmunya? abang lebih- Saya tanya dulu ilmunya ini dari mana dapatnya? Kiai Buya Syakur. Siapa? Dan Saya kalau tidak kenal terkenalnya itu udah jauh siapa? dari Bang Juma. Enggak, saya enggak kenal. Suruh dia boleh telepon abang saya biar saya loh. ajarin. Gua Nathan, bentar dulu Gua Nathan. Izin dulu. Suruh dia Kenapa, Bu? telepon ke saya biar saya ajarin, tak kasih cangkul dia biar jadi petani. Nggak bisa gitu bang, nggak bisa gitu. Gini, Ya, coba abang jelaskan kenapa dulu izin lah. dibawa-bawa sih ke topik aja sih? Hah? Suruh dia baca Iya, ini Bang. Sirah Nabawiyah. Udah nangis Kalian Bang Andi, live makanya Alkitab ingin cari-cari kita. remis dengan mengangkat syubhat, Kalian- tapi murahan gitu. Kalian nggak Polemikmu bisa murahan bro. kan lucu. Loh, Itu namanya kalian mau benar sendiri kan? apa? Maksudnya Jelasan apa? dong, kalau memang ayahnya Ibu Aminah itu siapa gitu dari orang tuanya Nabi Muhammad kan lebih jelas. Iya, maksudnya Biar kita sih siapa? mana tahu saya Siapa? mau login loh. Ya saya kan nanya. Izin Kalau gurun agama- saya tahu Iya, masuk saya sedikit. Gini bro ya, kalau bicara masalah nasab dan silsilah keturunan itu menarik sekali. Ah. Karena kok bisa dua orang penulis kitabmu berbeda menuliskan nasab Tuhanmu. Antara Matius dan Lukas berbeda menulis nasab atau silsilah Sebenarnya keturunan Yesus. ini- Dengar dulu, belum selesai. Dengar dulu. Enggak. Dengar. Biar saya jelaskan juga. Dengar. Karena ini Kok terlalu bisa luas. sosok yang kau katakan di Jamaah Roh Kudus menulis informasi berbeda tentang nasab Tuhan? Matius mengatakan nasab Tuhanmu itu bersambung kepada Salomo. Lukas mengatakan nasab Tuhanmu bersambung kepada Nathan. Itu dua orang berbeda. Adik kakak, adik abang itu, anak Daud dua-duanya. Gak mungkin dua orang adik abang melahirkan satu nasab yang sama. Nasab Tuhanmu saja gabrul. Oh, berani-beraninya kau bicarakan nasab Nabi Muhammad. Nasab Tuhan bro, bukan Kamu main-main ini. aja, kamu Nasab aja nggak Tuhanmu tahu dinyatakan silsilah Tuhanmu. berada dalam dua Gimana silsilah kamu bisa nasab mau yang tahu berbeda. Yang lebih silsilahnya mengerikan orang, lagi, Tuhanmu mengerti itu silsilahnya agama bersambung lain. nasabnya kepada Kalau kamu Yehuda. itu silsilah Yehuda tahu Tuhanmu nggak aja siapa? kamu nggak tahu, Yehuda menikah atau melakukan skidipapap wik-wik sama Tamar menantunya sendiri, skandal incest, lahirlah keturunan akhirnya bersambung kepada nasab Tuhanmu. Mengerikan nasab Tuhanmu. Aneh loh bang. Kok aneh? Ketika Itu tertulis. kalian Ini bukan penghujatan, memulai tetapi Alkitab tertulis kalian dalam lebih kitabmu tahu dari kami. bahwa nenek moyang Tapi Tuhanmu kalian sendiri bernama nggak tahu Yehuda kalian. pernah skidipapap sama Aneh nggak? Tamar menantunya Ya sendiri. udah gini. Kalian tahu nggak silsilahnya Nabi Muhammad kalian? Itu aja dulu. Ya tahu lah. Beda kelas kita. Nah, jadi Lanjut, gitu, Guru dah. kita kalau mau taati agama orang. Dia kita tadi dalam siapa? agama kita. Siapa tadi namanya yang kau bilang tadi itu? Kiai Buya Syakur. Buaya Syukur. Apa katanya? boleh gitu, Tidak ada orang kan ada tua di dalil atas kalau- Aminah itu bernama Abu Kabes, penipu itu. Siapa Nah, itu? Aminah binti Saya juga- Barrah bin Wahab, Wahab bin Abdul Aneh Manaf, juga Abdul itu. Manaf bin Zurrah bin Kilab. Penipu kau. Ada dua Jadi orang. dengarkan saya ajarin mudah-mudahan dia dengar supaya dia belajar ya. Aminah adalah anak dari siapa? Barra binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abdur. Oke? Bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Galib bin Firbin. Suruh dia baca ini kitab Sirah Nabawiyah supaya dia belajar. Ya.
Jangan karena dia pingin jempol dari gereja, dia asal ngomong. Itu juga belum tentu benar. Jangan-jangan kau cuma ngarang-ngarang juga kau. Yang kau bawa-bawa, nanti kau bilang lagi buaya tangkur. Kau fitnah lagi nanti. Kau sebut-sebut orang, padahal itu tidak ada. Yang bukan, yang Tapi pernah. lucu juga. Enggak. Siapa tuh Abu Kades? Baru pernah aku dengar apa gitu. Host, gue sambil makan nih host. Khabes itu adalah penisbatan kepada roti. Bayangkan ada sosok menisbatkan namanya ayah roti, Abu Khabes. Apa itu? Ayah roti, ayah roti. Orang Lucu Arab namanya. itu paling kuat memegang nasab. Sama seperti orang Yahudi. Makanya kalau ditanya Paulus mengaku orang Yahudi, tapi nasabnya tidak jelas, itu dipertanyakan. Lukas tidak tahu namanya bapaknya. Penulis Yohanes nggak ditahu. Matius, Markus, Paulus, begitu banyak bukunya dia tulis untuk kalian. 14 buku loh. Tapi kalian tidak tahu nama bapaknya siapa. Nama mak pun tak tahu. Nama mamanya nggak tahu. Paulus itu Jadi- siapa sebenarnya? Nasab tuh gini Gurunda. Kalau dalam ini ya, dalam saudara kita itu ada Tuhan berkata, kata-katanya ini anaknya. Artinya kata-katanya Tuhan ini keluar dari kelaminnya Tuhan. Ah gitu. Lanjut. Jadi kembali kepada tema ya, kembali kepada tema. Tadi ada saudara Kristen yang muncul kemudian memplesetkan ayat suci Al-Qur'anul Karim, terjemahannya tapi itu justru mencerminkan kebenaran Al-Qur'an yang mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Jadi iblis ini dengan berbagai macam cara digunakan untuk menyesatkan manusia agar manusia itu kemudian durhaka kepada Tuhan. Nah ini ya, Tuhannya apa? Tuhannya mengajarkan apa? Dia mengajarkan apa? Itu jelas itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jangan salahkan saya Bang Juma. Yang nyebut itu seorang kiai. Bukan saya. Kalau saya yang nyebut ya saya salah. Atau Ya, gini, ini kan ada Mana buktinya? Ya, Yesus Mana nggak buktinya fungsi. dia menyebut Ayo. itu Gini mana? ya, Enggak gini. Mana buktinya? Lihat, Namanya Kan Anda Habis membawa selesai nama ini- orang tapi tidak ada bukti. ini saya buktikan loh di videonya. Nanti saya share di apa Coba kamu putar. Coba kamu putar Oke. videonya. Coba. Gurunda, aku dikit Gurunda. Kalau yang Ya, kayak boleh. gitu dibenarkan, Jul tolong bawakan statementnya Pendeta Hendritan yang mengatakan tititnya Yesus nggak ada fungsinya. Waduh, Itu harus waduh, diimani waduh, sama nanti. orang Kristen tuh. Harus diimani tuh. Jadi oknum mengatasnamakan kiai itu banyak, mengatasnamakan pendeta juga banyak, tidak bisa dijadikan rujukan primer untuk menghantam narasi Islam, bro. Sampaikan tantangan debat terbuka saya dengan Buya Tangkur itu dalam bahasa Arab full kalau dia berani, coba. Berani nggak dia? Jangan deh, nanti jatuh gigi palsunya, bahaya. Nat, lu bawa itu, lu paksain Islam mengimani itu. Kita bawa Pendeta Hendritan. Lu harus mengimani itu juga. Kok Titik Yesus udah marah-marah kepake. ya? Kok Enggak, kita marah-marah sama-sama bawa-bawa data. Enggak, itu kan Ada, data. Kenapa kalau kita bilang titik Saya- Tuhan kok saya- dibilangnya marah-marah? Saya di sini. Fakta kok dibilang Kan marah-marah. tadi saya awalnya bilang bertanya. Masa Nah, di ditanya sini gimana? gue juga mau sama-sama, mau bertanya Tapi juga. nadanya beda loh Kakanda. Loh, Nggak begitu kamunya aja juga. baperan. Bilangin Roh Gimana Kudus yang ada dalam boleh? dirimu. Masa saya yang baperan? Emang Ada beginilah di dalam logatnya saya orang baperan. Indonesia gitu. Lucu saya. Ya udah gini aja. Nanti ini saya apa di story saya. Kalau memang saya tadi bilang. Tapi ini bukan saya yang bilang kok, Kakanda. Nggak ada saya bilang. Karena memang Atau saya nggak ada pernah seorang murid scholar sama Bible, yang sarjana Bible, Barbara Thiering namanya. Dia mengatakan Yesus mau menikah, punya anak. Gimana? Setuju nggak? Yesus Sarjana nikah punya Bible anak. itu. Iya. Tanya ke dia lah. Ya. Ya, sama kalau gitu. Tanya ke dia kan gitu. Kalau iman saya tidak, kan tinggal itu aja jawabannya. Nggak perlu sampai, wah kamu gini-gini, nggak perlu marah. Saya santai. Tanya ke dia. Kalau tadinya orang Kakandani bilang, ya tanya ke buyanya sendiri. Ya mungkin saya nggak ada masalah gitu. Karena memang itu kan statement buyanya, bukan statementnya saya. Jadi Banyak. Siti Aminah itu Gini, ini Bang anak Cuma perempuan yang- sabar, anak perempuan dari Wahab bin Abdul Manaf.
Abdul Manaf ini, Wahab ini dilahirkan dari Abdul Manaf. Abdul Manaf dilahirkan oleh Zuhra. Zuhra dilahirkan oleh Kilab. Kilab dilahirkan oleh Murrah. Murrah dilahirkan oleh Ka'ab. Ka'ab dilahirkan oleh Luai. Luai dilahirkan kemudian oleh Galib. Galib dilahirkan oleh Fir. Fir dilahirkan oleh Balik. Malik. Malik dilahirkan oleh Nadar. Nadar sendiri dilahirkan oleh Kinana. Jelas kok. Jelas. Jadi tidak ada itu Berapa apa tadi generasi lu itu? katakan Abdul Kades. Siapa? Bukan saya Kabes, loh. Abu Kabes, Bukan ayah saya roti yang katanya bilang tadi. loh. Kan itu Oh. kan sensi kan. Abu Sensi Kabes. namanya kan. Nama bapaknya itu adalah Wahab, bukan Kabes. Nah, jadi Kakanda bukan saya yang bilang. Ya udah nggak usah kau bawa kalau gitu, memalukan kamu namanya. Kan nggak boleh marah-marah loh. Yang Kami marah aja siapa? kami nggak marah. Yang marah siapa? Nggak ada yang Makanya marah. disuruh nih Bang Cuma. Kenapa? Jangan marah nanti darah tinggi loh. Nggak ada yang marah loh. Yaudah saya izin ya Bang. Ini tapi saya bikin di story saya kalau memang Abang nggak percaya. Tapi ini bukan dari saya loh. Banyak. Saya Ya, silakan aja. Yang penting kamu bisa bertanggungjawabkan karena kamu yang ya. share. Kok turun Nathan? Kok turun Nathan? Terguncang sih. Nathan dan siapa nama dia tu? Kok terguncang? Nathan dan siapa? Bang. Namanya siapa? Romi atau Romas? Romeo. Romeo nih, kok Nathan dan nama cowok? Waduh, sama-sama cowok Romeo dan pacar kamar lu? dia. Sambil nyari data Enggak, itu si Kenzo, itu si bapaknya Kenzo. Paulus siapa dong? Nathan, ya? Di posting juga nanti di storymu. Bapaknya Paulus siapa gitu. Biar adil gitu. Kan itu Gua kan lagi malah makan, sensi, kan? Hos, lapar gua. Sensi kan. Kan tadi saya Enggak, bilang enggak. saya hanya bertanya. Ya kalau memang Iya betul. Itulah tadi udah jawab. Habis itu Udah dijawab, ditanyakan kan? kembali. Paulusnya Iya. siapa? Orang tua Paulusnya. Aminah binti Wahab. Nah gitu. Itu abang tadi gimana sendiri dia loh. Nggak boleh gitu loh bang. Nanti udah tinggian. Enggak ada. Oke ya bang. Izin lah. Enggak, aku mau nanya tuh Bang Nathan. Izin ya, Bang Bang, Nathan gitu itu kok ya. Nathan dan Romeo gitu. Bukan Nathan dan Natalie gitu. Ini kok Nah, Romeo? itu aja. Begitu aja pun dipermasalahkan. Itulah ribetnya kita ini ya kan. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Kamar laki-laki. Parah kau ni. Nat, sebelum turun kita boleh nanya dulu nggak, Nat? Boleh bang. Tapi Boleh, kalau boleh. nggak bisa jawab jangan marah ya. Oke, Enggak, silakan enggak, dulu enggak. dah. Ya. Nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya. Nah, sesuai dengan tadi perkenalan saya yang pertama, saya nggak begitu paham bang, kan saya bilang tadi kan, makanya saya banyak nanya daripada banyak menerangkan. Jadi kalau orang Kakanda ini mau tahu siapa bapaknya Paulus, ya mungkin bisalah dibaca, Dibaca di story-nya mana? Paulus itu. Di mana Ya dibaca? saya nggak tahu juga sih. Ada autobiografi Tahu. Paulus. Ya itu dia susahnya karena kita disuruh membaca, Anda tidak tahu kita baca di mana. Cobalah cari-cari lah nanti. Kalau saya dapat saya kabari ya. Waktu saya mau Pertanyaan Oh, ini, mantap. maksud bibirmu cemong gini maksudnya apa ini? Oh, jangan Kenapa- bilang fisik. Kenapa agak-agak memberikan kode-kode ke arah situ bibirmu ini? Nathan, sekalian cari RT RW-nya berapa tempat tinggal bapaknya. Kawinnya berapa Saya kali? sendiri diserang Kawinnya berapa 10 kali? orang atau berapa orang sampai story ngapain lah bang. Gitu. Ini ada Nyerang kau pula. Ini sebenarnya Siapa yang ada- nyerang kau? sebenarnya Siapa ini yang edukasi nyerang atau kau? gimana? ada getaran-getaran Ini live kode edukasi keras atau dari live bibir Nathan caci ini. maki nih? Udah jangan Ustaz, Jadi jangan. saya pikir live edukasi. Iya, jangan gitu. Iya. Itu pribadinya Nathan lah. Terserah dia lah mau sama siapa ya, urusan dia. Tapi lucu juga kita. Tuh. Lucu juga gitu, terus ujung-ujungnya ada kata lucunya. Ya. Masa sampai segitunya gitu? Ya kalau Iya, memang iya. Iya, Udah. sehat Izin, terus Nat, ya ini Nathan dan edukasi, Romeo. edukasi, Kami edukasi. doakan Ya, mohon mudah-mudahan bahagia Nat, sampai di edukasi akhir rupanya ini. hayat. Kalian Mohon bahagia maaf, Nathan. sampai Jangan tua. gitu lah. Ya, tetap Fiktif, setia ujung-ujungnya kalian playing satu fiktif. sama lain. Oke, kami doakan supaya kalian itu tetap setia, jangan saling menyakiti ya, apalagi Nathan dan tadi udah Romeo ya. foto udah mau apa lagi? Mau nanya? Ya kita doakan kok. Nanya terus udah aku istirahat dulu. Ya, Besok saudara nanya-nanya. Nathan dan Romeo, mudah-mudahan kalian langgeng bahagia. Amin. Amin.
Iya. Terima Salam kasih. sama Romeo ya, Bang. Netizen parah gak? Iya. Masa Itu bilang pokoknya homo anak saya sudah laki-laki, terlalu Bang. lah netizen. Jangan. Itu berdua Nah, laki-laki itulah. anak saya. Nanti saya sampaikan sama anak saya Romeo ya. Kalau Iya, Nathan iya. siapa? Ya. Ya, Anak saya juga. Oh, Nah, dua. gitu dong. Jangan Jelas sih dari tadi. Nah. semoga Nathan dan anak-anaknya Romeo. masuk Islam ya. Saya jelasin. Iya nih, hostnya suka framing, hostnya framing melulu. Lu aku Ya. aku ada ngomong apa, Kenzo? Aku nanya. Hostnya framing melulu. Loh, orang nanya kayak tadi gua nanya lu ngapain lu berdua sama cowok jam 11 malam di kamar. Ah. Lu kan mandi tadi di kamar lu bilang. Wah, mandi lagi ya. Habis ketemu cowok dalam kamar mandi. Ngapain itu? Mandi junub bang, mandi junub Mandi ya. junub ya, rupanya baru. Junub ya. Aku kan nanya, Kenzo kok sensitif kali belakangan nih, lucu. Suruh teman lu maju lagi. Lebih seru dia tadi tuh. temen gua maju Ternyata lagi. itu alasannya Kenzo. Guys, Sama hostnya nih. Maju lagi. tolong Kenzo, cabut dulu charger lu. Kok dari tadi nggak penuh charger lu. Kau maju lah. Ya gimana bang? Gimana bang? Ada lagi mau disampaikan? Tunggu lu, itu jangan dicas lah handphonenya, noise sekali soalnya. Oh noise ya? Iya. Oke baik. Dasan itu. Beda orang ya? Ada Iya. dua orang. Oh iya, Jadi jelas. dua pribadi Jadi jelas mereka. ini bang ya. Ya bang. Apanya jelas? Jadi jelas. Jelas hubungan kalian. Enggak sebentar. Bukan. Oh, bukan jelas hubungan. Bukan. Jadi biar agar abang ketahui ya bang Akal, bahwasanya Kok aku? benar di Alkitab ini bahwasanya Yesus Kristus adalah Allah. Ya. Saya akan bacakan di Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, ini masih YHWH berfirman kepada Musa, Nabi Musa ya. Dia menyatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Oke, saya tarik benang merah ini ke Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka ketika Yesus Kristus di bait Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa Yesus Kristus bisa mengatakan Abraham? Kenapa tidak Adam, Elia, Henok, ya kan, Musa, Kok Nabi Daud potong-potong ayat? atau Nuh? Kenapa menyatakan suprikop. Abraham? Karena seumuran Terah. Itu kalian. Kenapa potong-potong ayat? Potong-potong Sekarang ayat kita dan satu buktikan. perikop dibaca. Saya kasih Sekarang dengar dulu, kita saya buktikan. kasih penjelasan kepada Anda bahwasanya di perjanjian lama dan perjanjian baru, makanya Yesus Kristus mengatakan saya tidak akan menghilangkan hukum Taurat, tapi walaupun satu titik iota pun tidak akan dihilangkan, melainkan digenapkan. Itu benar bang. Oke, sekarang mari Gitu kita loh. buktikan. Duluan mana, tua mana Maria dengan Yesus? Ibunya. Bagaimana? Kita buktikan ucapan Yesus tadi. Kan tadi dikatakan aku bukan manusia dan bukan manusia sampai aku berbohong. Nah, kita buktikan bohong tidak Yesus? Tua mana Maria dengan Yesus? Posisi di mana ini bang? Lah, sekarang abang bertanya. Posisi apa pula posisi? Posisi apa? Iya posisi. Makanya itu abang bertanya kan posisi. Kalau saya tanya Maria, Maria itu kan manusia, anaknya juga manusia. Masa posisi lagi ditanya? Yang abang pertanyakan posisi ketika Tuhan Yesus Kristus berada di dunia kah atau masih di Nggak surga? ada posisi-posisian. Dia anak manusia. Jelas. Nggak bisa bang. Sekarang saya abang nggak tanya. bisa mengatakan. Sekarang abang saya tidak bisa tanya. menyamakan satu di surga dan di dunia tidak bersamakan, nggak bisa. Tua mana Nggak Maria bisa. dengan Yesus? Posisinya kalau Yesus Kristus berada di posisi surga. apa? Dengar ini kan posisi. Saya makanya tanya kan Maria, bilang, yang saya tanya Tuhan Maria. Allah yang kami sembah ini maha kuasa dan Maha berkuasa, kuasa nenek dan Mugiper. apa yang dia bisa lakukan itu manusia tidak
Dia akan kalau tidak bisa untuk mengambil, menerima dengan akal sehat. dia gitu loh. kalau tidak mengambil makanan, mati dia, lapar dia Tuhan kau itu. Sekarang saya tanya, tua mana Maria dengan ibunya, dengan anaknya? Biar tahu ya Bang Juma, biar tahu Tuhan Yesus Kristus bisa mengambil makanan dari surga, Bang, untuk memberikan 5.000 makanan itu kepada Bani Israel. Banyak cerita. Maka luar biasa kan, Bang. Abang bisa nggak, Bang? Nabi-nabi lain bisa nggak untuk mengambil makanan dari surga? Nggak bisa. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengambil. Tua mana Maria daripada Yesus? Kenapa mulutmu berputar-putar kayak baling-baling? Posisi kalau di dunia kayak baling-baling Bunda mulut kau Maria itu. lah, jelas. Udah, tanya yang gini aja, Bang Juma, tanya dia. Tanya dia, posisi kamu sama si Kenzo lagi apa nih? Lagi posisi kayang, gunting atau posisi apa? Posisi kuda-kuda sejajar. Kan Abraham kan yang dikatakan, apakah dia sedang berbicara mengenai ketuhanan ketika dia berbicara tentang Abraham? Ini berbicara mengenai manusia. Oke, nah pertanyaan saya juga tentang Maria. Ini berarti terkait dengan kemanusiaan. Kenapa loncat ke ajaran pagan? Yang saya tanya, tua mana Maria, ibunya Yesus, daripada Yesus, anaknya Maria? Kamu masih sehat kan? Coba kau jawab. Tua mana? Yesus ini pandai-pandai ngarang bebas. Ada Puji Tuhan, saya waras, Bang, sehat, Bang. Kalau kamu waras, coba kau jawab, tua mana Maria daripada anaknya? Ya pasti ya tua ibunya lah. Ya udah, selesai. Tapi harus abang ketahui juga, sebelum Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, ya pastinya Tuhan Yesus Kristus, karena dia sang pencipta, dia yang menciptakan Bunda Maria ini. Ini kata siapa? Kata siapa Yesus Bang yang Juma menciptakan? itu mustahil. Tapi bagi Allah kami yang kami sembah tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil, Bang. Harus ingat itu, Bang. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu bagi Babang mustahil. Kamu adalah penolong setan untuk manusia agar ingkar kepada Allah. Sekarang siapa yang ngajarin kamu bahwa Yesus yang menciptakan? Siapa yang ngajarin kamu? Bengkok mulutmu kan? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Tolong jawab saya, siapa yang ngajarin kamu barusan mengatakan Yesus adalah pencipta Maria? Gila kau sekarang kan? Mana ada anak menciptakan ibunya? Udah gila kau sekarang. Lagi disodok Kenzo dia namanya. Lagi disodok Kenzo. Jadi diam. Mampus. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Orang kafir itu adalah penolong setan untuk supaya durhaka kepada Tuhan. Masakan kemudian ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ada kemudian manusia lebih tua daripada ibunya. Ada manusia menciptakan ibunya. Jangan kau mute host. Nah, sekarang kau jawab. Etis kau mute. Sekarang kau jawab. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Sekarang begini, Bang Juma. Saya nggak mau sekarang. Saya mau kau jawab. Siapa yang ngajarin kamu mengatakan Yesus menciptakan ibunya? Siapa yang ngajarin kau mengatakan seperti itu? Silakan. Tabrakan. Abang Juma. Iya. Abang Jumaku. Iya. Yang saya hormati. Siapa yang ngajarin kamu mengatakan seperti itu? Tidak ada yang mengajari. Jadi makanya saya katakan, Bang, dengan hikmat saya. Dengan hikmat saya. Dan tuntunan, Bang. Dan tuntunan Roh Kudus. Dengan hikmat saya. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dikatakan oleh Yesus, dan kamu mau melakukan keinginan bapak. Al-Quran juga mengatakan begitu. Kami akan mengutus setan-setan itu di kitab Abang lu, Bang. Dan kami akan mengutus setan-setan itu jahat, Bang. 1 Samuel 18 nggak bisa, Bang. Abang nggak bisa, Bang. Nggak bisa Abang mengatakan seperti itu. Saya juga bisa mengatakan. Dan kami akan mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir. Luar biasa. Sedangkan di Tuhan kami yang kami sembah, dia sangat mengasihi umat ciptaannya, Bang. Harus Abang ingat itu. Gak bisa Abang mengatakan seperti itu. Ustaz Juma turun dulu, kena report. Turun dulu, baru naik lagi. Bang Juma kena report, bentar.
Tadi naik lagi. Itu makanya saya minta penjelasan kenapa ada kalau kesamaan kalian di mengutus setannya naungan-naungan ke itu doang. nabi? Itu pun nggak bisa dijelaskan. Kenapa kalian mengutus setannya ke nabi kalau Tuhan kalian? Dari mana jalannya mengutus setan? Dari mana? Iya, kan kalau Tuhan yang benar kan mengutus setan kepada orang kafir. Kalau Kristen mengutus setan kepada nabi. Ini mengutus setan, Bang, tidak ada, Bang. Baik. Itu 1 sampai 18:22. Baik. Siapa yang mengutus iblis untuk merasuki Yudas? Siapa kemana ya? Terdiam. Tidak ada. Tidak ada. Mana mengutus? Tidak Dalilnya ada. Mana mengutus? Saya tanya Dalilnya samamu. mana? Saya tanya samamu. Apakah penyaliban Yesus itu rencana Tuhan? Bagaimana? Apakah penyaliban Yesus itu rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Ya memang sudah rencananya memang. Sudah rencananya. Siapa yang merencanakan iblis masuk ke dalam Yudas? Saya rasa bukan iblis yang masuk ke Yudas. Hah? Dan juga bukan Tuhan yang mengutus itu. Bukan Tuhan yang mengutus. Dengarkan bang. Dan bukan Tuhan Allah yang mengutus iblis itu ke Yudas. Tadi saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang merencanakan penyaliban Yesus untuk nebus dosa manusia? Siapa? Ya Allah itu sendiri. Siapa? Ya, Anda sudah jawab kan? Tuhan itu sendiri. Iya, saya jawab. Saya jawab. Siapa yang mengutus iblis untuk merasuki Yudas? Tidak ada yang mengutus iblis untuk masuk ke tubuhnya Yudas. Dengar bang. Sebelum Yesus Kristus, dengar dulu bang. Sebelum Yesus Kristus turun ke dunia, itu manusia itu udah penuh dengan kejahatan bang, ya, dan merusak bumi, bahkan sampai dihapus oleh air bah pada zamannya Nabi Nuh. Itu harus abang ingat. Itu udah dicuci itu. Itu pun masih aja juga ada. Kejahatan-kejahatan itu dan merusak bumi. Jadi harus abang ketahui. Kemarin Jakarta banjir. Sekarang Jakarta banjir. Maksudnya juga sekarang begini. Makanya di Alkitab gini bang. Gini, gantian kita. Matius 26:59. Imam-imam kepala dan juga mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu, dusta, agar Yesus bisa dibunuh. Siapa yang merasuki mereka? Makanya bang, makanya. Dengar dulu, biar abang tahu iblis itu memang makanya sekarang iblis tidak terima orang-orang Yesus. dengar. Kalau orang-orang Yahudi, imam-imam kepala ini tidak dirasuki iblis, bagaimana caranya Yesus bisa ditangkap dan disalibkan? Ya karena kan Yesus tidak pernah mengutus iblis-iblis itu masuk ke imam-imam itu. Gimana sih abang? Lucu abang. Sekarang begini. Membuat narasi seakan-akan Yesus Allah itu mengutus iblis untuk masuk ke imam-imam itu. Ya, sekarang bisakah Yesus kemudian? Biar abang tahu nih bang. Dengar. Biar abang bisakah tahu. Kemudian Yesus bisa memindahkan iblis legion itu ke para babi-babi itu. Sekarang saya tanya lagi. Dengarkan. Bisakah Yesus kemudian itu disalibkan tanpa pengkhianatan Yudas? Iya bang, aduh abang ini nggak paham ya bang. Abang nggak paham, benar-benar sangat nggak paham. Allahu Akbar. Saudaraku, diingat bukan Yohanes 6 nomor 70, dengarkan. Maksudnya ya, bukan dengarkan. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang? Dan salah satu di antaramu adalah iblis. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa ini? Ya itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Benar. Yesus mengatakan, iya betul. Tapi Yesus tidak mengutus iblis-iblis. Ingat itu bang. Dia yang memilih. Di situ. Dia yang memilih. Dengarkan saya. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini, dan seorang di antaramu adalah iblis. Siapa yang memilih tadi? Siapa yang memilih? Yesus. Salah satu dari mereka siapa yang dipilih?
Yudas. Iblis. Betul, itu betul. Tapi arti daripada itu bukan Yesus Kristus. Dengar Ya dulu Allah. Bang. Silakan. Sebelum Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam kokok berkokok, dia menyangkal. Yesus sudah mengatakan bahwasanya engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Berarti Yesus sudah rencanakan semua kan? Sudah tahu itu dia. Yesus sudah Dia rencanakan maha tahu semua. kok. Memang dia Allah. Nah, dia memang berarti dia Allah. sudah rancang kan? Dia sudah rancang. Anda tahu? Dia sudah Bukan. rancang. Dia yang memilih iblis. Aku Dia yang memilih tidak engkau yang memilih 12. iblis, Bang. Aku yang Dia memilih tidak engkau yang memilih 12. Iblis sudah ada, Bang. Memang Aku sudah yang ada memilih yang iblis 12. itu di dunia. Dan iblis itu tidak terima akan Tuhan Yesus Kristus, seorang Bang. di antaramu Makanya adalah bagaimana iblis. supaya iblis ini bisa memenangkan Yesus Kristus, ternyata tidak bisa karena Tuhan Yesus Kristus. Justru Bapak Allah iblis Yesus Kristus berhasil. tidak dapat dikuasai oleh maut. Iblis dan berhasil. Bang. Kegelapan Iblisnya tidak bisa berhasil. menguasainya, Bang. Iblisnya Biar abang berhasil. tahu. Iblisnya Iblis tidak berhasil. Berhasil. Iblis tidak berhasil, Dengarkan saya, Bang. dengarkan. Apa tujuannya Yesus memilih iblis? Untuk apa? Yesus Kristus sudah tahu memang akan ada iblis yang Saya merasuki. tanya. Akan Saya ada tanya iblis yang Anda. merasuki. Saya tanya Anda, apa tujuannya Yesus memilih salah satu iblis? Apa tujuannya? Yesus tidak ada memilih iblis. Loh, dalilnya kan Tidak kuda ada kucing. memilih. Bukankah Tidak aku ada sendiri dia yang memang memilih? 12 muridnya. Dia memang Eklegomai. memilih 12 muridnya. Eklegomai. Tapi tidak dengar dulu, Aku Bang. yang memilih Dia engkau yang 12. memang memilih 12 muridnya. Tapi bukannya iblis yang dipilih, Bang. 12 muridnya dia ini. juga memilih satu iblis. Tapi dia sudah mengetahui akan ada iblis yang dapat menggoda muridnya ini, Bang. Itu konteks itu abang anggap itu. Kamu jangan plesetkan. Enggak pleset. Kamu jangan Kalau plesetkan ini dari jelas. kitab. Dengarkan saya, Ya, dengarkan saya. tidak, saya tidak plesetkan. Saya dengan Dengarkan. hikmat, Bang. Kalau Dengarkan kalau saya, ini kan dengarkan abang saya. jelas. Ya, Dan kamu dengan kami asumsi, akan mengutus kamu dengan setan-setan. asumsi, Itu dari saya dengan abang. dalil. Kau dengan asumsi, saya dengan dalil. saya Dengarkan dengan- dalilnya. Dengarkan dalilnya. Iya, saya akan kasih Bukankah pengertian daripada aku dalil abang. sendiri yang telah memilih Yang kamu? memilih. Yang telah memilih kamu 12. yang 12. Berapa yang dipilih? Murid. Berapa Iya. yang dipilih? 12. 12. Salah satunya? Murid ya. Iya, Nah, murid. Salah satunya? Salah satunya yang dapat bisa digoda oleh iblis. Itu jelas. Bukannya Yesus Kristus mengutus iblis untuk ke Yudas, bukan, Bang. Dalilnya, Itulah Abang salah. dengarkan gagal paham, dalilnya. Abang. Dengarkan dalilnya. Kalau di kitab abang kan jelas. Dengarkan Dan kami dalilnya. akan mengutus setan-setan untuk Dengarkan mengasuh dalilnya. para kafir-kafir itu jelas. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya, dengarkan. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini dan seorang di antaramu iblis. Ya. Dan seorang di antaramu yaitu iblis. Oke? Ya, kenapa Yesus Kristus dengar dulu. Kenapa Yesus Kristus bisa mengatakan dan seorang itu iblis? Karena Yesus Kristus tahu yang satu murid ini akan dapat tergoda oleh iblis, Bang. Kenapa Makanya bisa dikatakan tergoda? yang satu ini akan iblis. Karena Kenapa bisa tergoda? Ya, karena pasti pas. Aduh, Abang. Kenapa bisa namanya tergoda? manusia, Tujuannya Bang. apa? Tujuannya tergoda Kemanusiaan, untuk apa? Bang. Dengar. Kemanusiaan pasti ada. Tujuannya supaya tergoda itu apa tujuannya? Agar apa? Ya agar apa? Anda lah yang Agar apa, jawab. Agar apa? Agar Nggak bisa, Bang, berkhianat. buat narasi seperti itu. Agar berkhianat, Nggak bisa, betul? Bang. Nggak bisa abang buat narasi. Yudas di dalam Yohanes 13:27 iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, makanya Oh, itu. iya. Tepuk Makanya tangan dulu, iya. pengertiannya ketika Yesus Kristus mengatakan bahwasanya satu ada iblis itu karena dia satu muridnya ini akan dapat mudah untuk dirasuki oleh iblis. Bukan satu orang. Memang dikatakan iblis. Yesus Kristus memang dikatakan iblis. Oke. Tidak ada Kenapa kemudian dia memilih satu di antara 12 ini adalah iblis? Kenapa? Agar berkhianat. Ending dari pengkhianatan penyaliban. Betul?
Bukan agar pengkhianat, bukan seperti itu bang, bukan seperti itu. Memang sudah tahu jalurnya itu gimana kronologinya. Memang Mari Yesus kita Kristus lihat, sudah mengetahui. Kita lihat apa yang Gitu. terjadi di dalam. Dengarkan. Apa yang Tapi terjadi? ini memang harus terjadi bang. Ini memang Kita harus lihat. terjadi. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya roh iblis yang datang dari Theos Tuhan yang berkuasa atas Saul sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumahnya. Roh iblis yang datang dari Theos. Ini dalil. Jadi ketika kemudian roh iblis datang kepada Yudas, itu roh iblis yang datang dari mana? Ini Kenjo Bang Juma. Apa kawan kau Kenjo? Ganti pemain. Ganti pilot lagi nih. Iya. Iya. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Yang lain dulu. Iya, silakan. Pada diem semua ini. Aduh. Kenjo, suruh kawan kau minum air putih banyak-banyak Kenjo. Suruh dia minum air putih banyak. Jadi kesimpulannya tadi bahwa Allah sebagai sang pencipta dalam narasi Islam berkuasa atas segala makhluk, bahkan Iya, iblis termasuk pun iblis, betul. berkuasa sang pencipta kami. Tetapi Tuhannya Kristen malah tertipu dengan tipu daya iblis sampai mati, kalah sama iblis. Itu kesimpulannya Kenzo dari Guru Ndazuma tadi. Itu nggak bisa dibantah. Yesus mana bisa ditipu, dia kan tahu. Dia tahu. Bang Ali. Bisa tahu aja. dia memilih iblis Ya, dari kalau- salah satu dari murid-muridnya yang menyebabkan dia mati. Oh berarti Ya kalau drama dia saja. tahu, kalau Jadi, dia tahu berarti dia iblis itu pilih yang merencanakan murid. ya Tuhan ya. Iya, bagi dua. Dia pilih murid, tapi salah satu muridnya ini dirasukin iblis, bukan dia yang milih iblis. Yang gitu yang benar, Bang Ali. Jangan di Ya kalah. bolak-balik. Yesus kalah sama iblis, bisa merasuki muridnya. Enggak lah. Kalau Yesus mau geser lah dia. Jangan dia, saya geser juga bisa. Iblis keluar kau. Dalam nama Yesus keluar langsung. Tapi karena Yesus tidak mau itu terjadi, dia nggak usir kan? Ayatnya Biar gimana jadi tuh? Tuhan. maksudnya? Biar jadi Tuhan. Lanjut. Oh, jadi iblis berjasa untuk proses pengorbanan Yesus. Wah lebih hebat lagi iblis fungsinya sekarang. Iya, memang begitu deh. Berarti iblis kena prank dong ya? Iya kan? Bukan, berarti Kenzo harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa Noise iblis kuat gak benar jadi kau. itu berkorban. Kenjo, punya kau Iblis tuh kuat kena noise prank. tuh. Dia oh iya lagi ngecas sih. Cabutlah, Dia cabut. pikir dengan ya sudah. Dia pikir dengan matinya Yesus dia menang. Ternyata kunci mautnya direbut. Bang Ali, wah cilaka, kaget iblis langsung. Waduh, sudah kan Begitu dikorbankan Yesus mati untuk ternyata menolak maut, masih maut, mampus kalian sampai sekarang. Gimana ceritanya? Mautnya diambil ternyata, kunci mautnya sama Sampai Yesus. sekarang toh. masih maut kalian. Banyak cerita kau Kenzo. Ya itu kan kata Bang Ali. Tetapi kunci maut itu telah diambil bagi yang percaya Kristus. Yohanes 10 ayat 38. Tidak seorang pun yang bisa mengambil dari tanganku. Mantap kali Bang. Siapa yang bisa ngambil Bang? Apanya Kenzo? 10:38 lah Bang. Berkali-kali Yesus berkata dia tidak berkuasa bahkan atas dirinya sendiri. Jangan kau paksakan dia menjadi yang maha kuasa. Dia berkata tidak tahu kapan kiamat. Sosok yang dikatakan ada Alfa perkataan, dan ada. Omega, awal dan akhir, Ada. tetapi tidak tahu kapan akhir, batal ketuhanannya. Dia nggak bilang dia Kenzo. tidak tahu. Anak manusia tidak Kenzo. tahu. Saya bantu perkuat dalil kawanmu tadi bahwa dia nggak percaya. Itu tertulis di kitabmu di Raja-Raja 1 Raja-Raja 22 itu, bahwa di situ bunyinya apa? Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini.
sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, jelas iblis itu di situ utusan siapa itu? Utusan Tuhan. Utusan, waduh, saya belum bisa jawab nih bang. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak mau lama jawab. beda sama perjanjian baru katanya. Yang menaruh iblis, roh dusta ke dalam mulut para nabi di situ siapa? Itu ayat berapa itu? 1 Raja-Raja 22. 1 Raja 22. Sebentar saya catat dulu lah. 23, ya. Itu kayaknya di belakang lu so perlu kombantrin. Itu obat cacing bang. Oh. 1 Raja 22 ya? 1 Raja 22 ya? Ya. Ayat 23. 23. Udah PR lah bang lah. Kedua kalau ini terakhir nih Kenso, kalau Yesus itu maha kuasa, coba carikan bukti apa yang dikuasai Yesus waktu dia masih bayi. Katanya maha kuasa. Asi ibunya dikuasai. Kawan tidak nyaman Kenjo. Kawan tidak nyaman. Teman saya bilang ada loh dia loh. Kalau saya sih nggak tahu tuh. Coba tanya temannya apa yang dikuasai Yesus waktu masih bayi. Bang, waktu masih bayi dikuasain apa tuh bang? Apa yang dia kuasai waktu bayi? Waktu Yesus masih bayi apa yang dikuasai kalau Yesus penguasa tuh? Ayo. Coba apa jawabannya? Dikuasai. Yesus kan maha kuasa. Waktu Yesus bayi apa yang dikuasai? Maksudnya apa yang Yesus penguasanya kuasai? Gitu. Yang Yesus kuasain. Sekarang kan Yesus bayi kan dia kan mengikuti prosedur sebagai manusia. Tuh, jawabannya klasik. Dia mengikuti prosedur sebagai manusia. Kalau dia jalan pada kabur semua bang. Berarti dia nggak maha kuasa dong. Tahu sudah bisa tukar pikiran dengan para imam-imam. Berarti dia nggak maha kuasa Kenso. Bilangin. Dia nggak maha kuasa. Nah, katanya. jawabannya begini. Tetap mah. Kasih tahu Kenso dengerin. Kasih tahu. Waktu Yesus bayi, dia menguasai air susu ibunya karena nggak punya saudara kembar, gitu. Kasih tahu. Karena bapak tidak menumpang ikut nyusu. Yesus Kristus tidak menyusui, tidak meneteh. Harus ingat itu kalian. Waduh, dia nggak meneteh, nggak menyusui, nggak meneteh tuh bang. Kasih data. Makan dadi dan madu. Makan dadi, makan dadi itu apa? Dadi sama madu. Mana ayatnya itu? Ngeteh bang katanya bang. Mana ayatnya itu? Mengerti mana yang benar dan yang salah, biar tahu itu. Ada ayatnya gak? Ada Immanuel, ada. Oh Immanuel. Iya Immanuel Kristus. Kenzo, lu tahu nggak bahwa di Alkitab itu ada berkat buah dada? Lu nggak tahu? Gini, Bang Handi, memangnya waktu dia sudah dewasa dia berkuasa, Bang Handi. Bentar, Kenzo, bentar. Bang Handi, memangnya ketika dia sudah dewasa dia berkuasa? Enggak juga dikuasai malah Romawi malah dia. Bukannya dia dalam pelarian 3 tahun terakhir hidupnya itu? Saya mau naik ke pohon dulu. Lari-lari terus hidupnya. Yang berkuasa itu tentara Romawi waktu itu. Ini orang ini kok melarang Yesus Asia? Ada-ada aja. padahal bagi dia Kristen buah dada itu berkat loh, berkat buah dada. Dia menarik ayat yang Immanuel. Nggak ada dalilnya bang. Yesus menyusui nggak ada dalilnya bang. Ada Lukas 11:27. Ada dalil itu. Lukas 11:27. Suruh buka Lukas 11:27. Suruh buka. Itu Yesus nggak lagi nete, itu apresiasi seorang wanita itu bang. Ada seorang wanita berkata berbahagialah seorang ibu yang maksudnya menyusui gitu, itu kan bentuk apresiasi. Ya berarti disusui itu banyak sih. Banyuma dapat coba baca ayatnya, baca ayatnya baik-baik itu Yesus nggak nete di situ. Itu coba nih ya, saya bacain ya. Kerja host. Itu ada tuh datanya tuh. Ketika Yesus masih berbicara, kalau masih berbicara bagaimana dia mau nete? Kan nggak bisa nete. Orang lagi ngomong kan. Baca aja dulu. Ya.
ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ya kan? Artinya adalah perempuan ini sangat paham bahwa waktu Yesus bayi, Yesus itu disusui, bukan waktu sedang dia berbicara di situ, orang dia udah berkumis kok. Gimana sih tuh? Kalau Yesus nggak nete, pasti Yesusnya gini. Baca ayat selanjutnya, Kenzo. Baca ayat selanjutnya. Dia bilang apa? Kenzo, dengar dulu. Dia bilang gini, tetapi ia berkata, yang berbahagia telah mereka yang mendengarkan firman. Kalau itu nggak dilakukan Yesus, pasti Yesus bilang, loh, saya nggak pernah netek kok waktu kecil, asal ngomong aja lu. Nah, pasti dia ngomong gitu. Masalahnya Yesus nggak bilang gitu. Kalau dituduh, kalau dituduh yang nggak lu lakuin, pasti itu bantah kan? Enggak, Kayak itu tadi kan bentuk apresiasi seorang wanita aja, susungannya kan itu kan hanya bentuk wah berbahagia nih orang yang lihat bagaimana reaksi Yesus. Contoh nih, tapi ya yang umumnya emang kan bayi kan pasti semua juga nete. Tapi ada loh bayi yang nggak nete, ada loh. Iya, bayi yang nggak nete karena nggak punya ibu. Pasti dia akan bilang. Contoh nih, botol, kayak susu botol. Pakai susu botol juga. Dengerin diam dulu semua. Dengerin. Jadi Bunda Maria itu wanita suci, sehat walafiat lahir dan batin. Pasti asinya encer lancar. Dia bukan wanita sakit-sakitan. Ya intinya Kenzo, kalau lu nggak lakuin pasti lu bantah. Kayak tadi gue nanya lu ngapain lu berdua di kamar, lu bilang nggak, gue di bawah. Artinya nggak lu lakuin kan gitu, pasti bantah. Kalau Yesus nggak netek, dia pasti bantah, gue nggak netek kok. Sama kayak Pak Cien Bancai, dibilang Pak Cik lu waktu kecil netek sampai SD ya? Enggak kok, gue nggak pernah netek. Pak Cik bilang, pasti dia akan lawan. Jadi udah ya kalau itu kan ya udahlah, dibahas jadi nanti panjang juga. Kalian ini kok berita bahagia, berita baik-baik, kenapa sampai nggak diakui? Itu berita baik loh itu. Iya, emang 100% kemanusiaan Yesus adalah antikristus, Kenzo. Salah satu 100% kemanusiaan Yesus menyusui. Parah kau. Iya, kalau saya sih percaya ya bayi pasti nete. Ya, temanmu itu loh. Temanmu itu di belakang ngeyel itu loh. Dulu belum ada jual susu juga ya Kenzo. Mau diganti dengan apa gitu? Kalau zaman itu katanya ada dadi sama madu. Di dadi masa sama madu itu apa kalau ya? wanita tidak memiliki banyak ASI, dia akan pinjamkan atau pakai jasa ASI dari orang lain yang sedang menyusui dia bilang banyak apa? ASI-nya. Tahu, saya juga nggak tahu ayatnya di apa, dadi sama madu ya. Lagian bayi kok dikasih dadi sama madu, bayi lo nggak cocok itu. Madu itu panas lu gitu. Immanuel nggak ada urusannya sama Yesus. Bisa terbakar perut bayi kalau minum madu. Panas madu tuh. Oh, anda aja. Kawan kau kan jauh parah kawan-kawan. Ya ini intinya adalah ini selalu menghindari kemanusiaan Yesus. Padahal Yesus itu manusia, ini yang menjadi bumerang buat Anda semua nih. Ada di bawah ada yang tik air tajin. Air tajin enak loh. Siapa di sini yang pernah aku dulu waktu bocah, waktu kecil dapat air tajin gua. Iya, aku juga dapat. Ya, saya juga dapat air tajin dulu itu. Kasih tahu air tajin itu kalau lagi masak beras. Iya, mendidih itu kayak mendidih itu diambil, baru kasih gula dikit gitu. Itu Yesus nggak pernah ya dapat air tajin ya? Menandakan Bang Andi sama Tuhan. Dia bukan makan nasi, dia makan gandum. Nggak ada dalilnya Bang. Nggak, kok cuma nanya. Yesus memang ada beras tempat di sana waktu itu. Pengen naik tajin. Adalah Bang. Enggak, jauhkan. Memang gandum bisa dibikin naik tajin. Masak gandum. Udah kembali ke topik. Kenzo, coba tanya teman kamu Kenzo. Ini benar, ini serius. Dia di bawah Bang, saya di atas Bang. Oh di bawah. Apa? Lu ajak teman lu udah kita ngopi-ngopi Kenzo. Gimana sih lu, kita ngobrol-ngobrol gitu? Hah, mau? Iyalah. Ke tempat Bang Hari dah. Ayo berangkat sekarang. Telepon Bang Hari ada gak sekarang? Tengah malam ini budak, ada aja lu. Dia makan sampai pagi ya Bang Hari mah. Di Mangga Besar. Sore lah. Jemput Bang Andi tuh. Weekend.
Jangan. Ini yang baru masuk ini siapa ini? Anas ini. Anas Dolu Ben. Wih, kayaknya ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah. Bukan bupati. Kepala desa ini. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mute sambil ngecas ya Bang ya. Yang lain ngomong dulu lah. Nggak penuh HP lu, nggak jelas. Ya bagaimana mau penuh, ditarik, dicas. Loh, aja kok cas ya. Ya udah silakan Pak Anas, sebelum saya nanya Bang Juma sama Ustadz Ali tadi ada pertanyaan saya tertunda itu. Ini saya mau nanya Bang Juma. Ya silakan. Silakan Bang. Ini saya hati sakit sama ini si Bom nih, hina-hina Bang Juma terus. Katanya mau duet. Udahlah Bang, nggak usah didengerin Bang. Udah nggak usah dipedulin. Jadi mau cemana? Masa bom-bomnya mau kita suruh stop menghina? Nggak makan nanti. Biarin aja. Iya Bang, buat fitnah terus. Ya kalau nggak fitnah, ya nggak bisa makan Bang. Kalau fitnah kan bayar, gitu Bang. Jadi mendingin fitnah yang gratis kan. Tapi risikonya ditanggung sendiri lah. Biarin aja Bang, oke? Oke, ku turunin Bang ya. Nggak ada lagi kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto siapa tuh? Ustadz Ali tadi tertunda pertanyaannya gitu loh. Mungkin kalau saya aku nak pamit juga dah malam nih. Ya, kawan-kawan semuanya aku pamit ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit loh semua. Yuk. Waalaikumsalam. Sedikit mungkin menanggapi keresahan netizen dan para muhibbin dan laskar api yang sakit hatinya terhadap celaan kepada Bang Zuma, hinaan. Begini teman-teman ya, bahwa itu adalah konsekuensi dari dakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin." Wahai orang-orang beriman, siapa berpaling dari agama ini, dari ajaran Allah, maka Allah akan datangkan kaum pengganti dengan ciri-ciri yuhibbuhum. Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Azillatin alal mu'minin, mereka ini berlemah lembut terhadap sesama orang-orang beriman. Wa aizzatin alal kafirin, dan mereka keras serta tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka adalah kaum yang berjihad jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan ciri terakhir mereka tidak gentar terhadap orang-orang yang mencela mereka. Artinya generasi yang Allah janjikan adalah generasi yang pasti akan mendapat celaan dari musuh-musuh. Ini adalah sunnatullah perjuangan. Makanya Imam Syafi'i berkata, wal kalbu yuhsha la'amri wa huwa nabbah. Tidak pantas bagi seekor singa untuk meladeni gonggongan anjing. Itu poinnya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan anjing. Ya silakan Riko mau jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, jangan jadi anjing lagi. Kita ikut menggonggong, betul gak Bang? Hah? Ya. Maaf waktunya sebentar. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung, empek-empek sutra tenggiri, kerupuk tenggiri, abon tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi. Yang berminat silakan follow terlebih dahulu, lalu DM dan WA kami ada di bio itu, langsung dipesan. Kalau jika minat ya, kami kirimkan dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan melalui Lion Parcel dan si cepat. Insya Allah amanah dan halal, dan tidak bisa COD, bisa melakukan pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih Bang Zuma, tolong dong tambahin. Lagi angkat telepon mungkin Bang, coba. Bang Andi, tambahin Bang Andi. Oke, mungkin aku iklan bentar ya. Bagi teman-teman, jangan lupa juga yang suka nonton debat, jangan lupa juga ditonton dari Dokter Akal Debat ya. Ini kita lagi live. Ya, lagi live dari channel Dokter Akal Debat juga. Jangan lupa dibantu subscribe. Masih kecil sekali soalnya ini channelnya. Yang nonton cuma 13 orang. Waduh. Oke, nanti kalau nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton, kita nggak bisa beli Panadol. Iya.
Oke, jadi didukung aja channel-channel terafiliasi dengan Komal ini ya. Kedua ini Pak Riko ya tolong dibantu, bukan dibantu ya, bisnis gitu. Ya dibeli aja. Kalau sekiranya nggak doyan ya beli terus dikirimkan kepada siapa. Enak kok itu. Saya udah pernah menikmati. Abon-abonnya yang paling enak tuh. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Handi. Semoga Allah membalas semuanya ya, kebaikan Bang Handi dan semuanya. Di-sepil dong, Bang Riko di-sepil dong di on cam gitu, kasih lihat. Oh, kami tidak nyetok, kan. tapi kami berdasarkan pesanan. Jadi kalau disetok itu gitu. barang-barangnya itu nggak bagus nanti. Oh iya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Yo, makasih Bang Riko. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bukan si Kores yang disuruh iklan? Ada yang baru Pak Ishak, selamat pagi. Masih malam. Selamatkan diri Anda Pak. Ada Bang Handi. Iya Pak Ishak. Ishak Newton. Halo Pak Ishak. Kalau nggak bersuara, ku ganti sama Isok. Oke. Kenzo, lu ngapain malam-malam sama teman lu nih? Udah jam 12 loh. Ada bapaknya Bapak Jahat di bawah, teman-teman. Gini Ustadz Ali tadi nggak terjawab tuh waktu Ustadz Ali. Iya, emang dekat rumahnya sama gua tetangga. Jadi lagi main. Siapa sih sebenarnya yang membengkokkan ajaran Nabi Isa alaihissalam itu atau Yesua Mesia? Dari dia bertauhid, kenapa ada tambahan dia mengajarkan Trinitas gitu loh? Kira-kira siapa ya yang membengkokkan ajarannya para nabi ini, termasuk Nabi Isa? Ustaz? Bapak gereja. Siapa yang jawab itu? Kenzo. Jujur juga loh. Ya, ajaran Tritunggal kan ajaran bapak-bapak gereja kan? Oh, jujur. Bang Handi, jawabannya itu ada dalam surat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, surat Al-Baqarah ayat 257. Bahwasanya yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa ajaran para Al-Baqarah 257. Bahwasanya kita juga di awal tadi sudah katakan inti sari dakwah para nabi itu sama, yaitu Islam, ajaran berserah diri kepada Sang Pencipta. Dari Nabi Adam sampai risalah terakhir Nabi Muhammad membawa intisari ajaran yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus kepada setiap umat utusan kami ani abudullah, untuk mengajarkan mengesahkan Allah yang satu, wajtanibut taghut, dan menjauhi penyembahan kepada berhala. Dan diperjelas dalam Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali untuk orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Yang mana Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, ilan nur. Walladina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah berhala dan setan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, sebaliknya mengeluarkan mereka dari cahaya menuju ke dalam kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di sana mereka kekal selamanya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi udah diakui kok tadi Kenzo yang membengkokkan ajaran tauhid Nabi Isa atau Yesua Mesia itu Bapak Gereja katanya Kenzo. Jadi kalau itu kau kan emang ajarannya. Ajarannya kan dari Bapak Gereja. Jadi kau mengikuti ajaran Bapak Gereja, bukan ikuti ajaran Yesus ya? Yesus juga. Nah, ikutin Bapak Gereja ya. Lu jadi bingung sih lu. Gimana sih ini Ustaz? Genzo ini bingung. Dia tadi sebelum datang Bang Handi mengakui bahwa Yahweh di Perjanjian Lama adalah Tuhan yang lain, berbeda dengan transformasi. Enggak sama. Sama. Perjanjian Lama koreksi, dan baru beda Tuhannya. Beda Tuhannya. Kan gua koreksi nih, koreksi bos. Gua koreksi. Iya koreksi dong, enggak sama. Yesaya 63 ayat 3.
Berarti Tuhan yang membunuh 42 anak-anak karena mengejek Elisa botak itu Yesus ya? Iya, gue mesti ngerti kontekstualnya bang. Kenapa gitu? Ntar gue cari tahu. Gue kejar dulu bang Ali ntar. Kalau gue udah tahu. Termasuk Yesus juga berarti yang melarang orang yang pelirnya rusak atau kemaluannya terpotong tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan ya? Jangan itu Yesus dibilang juga, Yesus, jangan dibilang Yesusnya dulu, bilangnya Yahweh bang. Loh tadi katanya sama. Iya sama, tapi Yesusnya kan belum nongol gitu. Yahweh aja dulu. Mana jadi? Ya kan? Iya Yahweh dulu lah. Yesusnya kan nongolnya di ini nih, kedepanan dikit nih. Iya kan? Gitu loh. Bilangnya Yahweh. Berat Kenzo kalau kamu paksakan Yesus itu adalah Yahweh. Bengis, penuh kekejaman dan penuh sikap rasis. Itu kan di 63 Yesaya 63 ayat 3 siapa tuh? Kalau bukan dia. Ya sudah, berarti konsekuensinya benar. Berarti Yesus itu rasis, jahat, bengis, penuh dendam. Enggak seperti itu. Seperti tadi bantai suku Pak Ken Amalek, ngomong. anak, wanita, orang tua, nggak ada yang tersisa. Iya, itu kan hanya Allah sendiri yang tahu kenapa dia punya alasan untuk membantai itu, ya kan? Anak kecil mengejek Elisa, gundul, kok Tuhanmu tega tidak membedakan mana orang dewasa, mana anak kecil yang belum sempurna akalnya. Iya, itu kan Tuhan punya. Bang Andi bilang Paulus botak-botak, kok nggak ada yang ini ya, kok nggak ada yang hukum dia. Coba Saya setelah baca ayat itu agak takut ngatain Paulus botak. Tiba-tiba keluar beruang dari belakang saya. Itu aku lagi nunggu juga nih. Coba didoain dulu biar keluar beruang untuk menerkam Bang Ali, Bang Zuma, Bang Handi. Pilihlah salah satu, nggak apa-apa lah. Nggak usah semua. Kalau di perjanjian lama tuh kan 42 orang. Ini salah satu aja kok. Tapi ada pendeta Tokyo namanya, mungkin sudah modar, pernah mengutuk saya untuk binasa. Sampai sekarang masa tenggat waktu kutukan dia sudah berlalu, saya semakin sehat, alhamdulillah, semakin bahagia. Dia nggak kelihatan lagi batang ujung hidungnya, Kenzo. Kalau manusia yang kutuk mah nggak ngefek lah, tapi asal jangan Yesus yang kutuk. Nanti kayak pohon ara gosong. Waduh, pohon ara nggak salah karena nggak berbuah pada musimnya dikutuk, gimana itu? Itu kan ada maknanya, Bang. Maknanya kan kita tahu kan, bukan karena dia lapar kan. Itu kan cerita tentang tunas yang akan tumbuh nanti. Kalau pohon ara itu akan tumbuh kan, bahwa nanti dia akan datang untuk kedua kalinya. Makna arti dari pohon ara itu kan maknanya kan kesana. Masya Allah ya teman-teman, semakin Kenzo berbicara semakin nampak kebingungan ketika memaksakan manusia menjadi Tuhan. Saya sih nggak bingung sih Bang, emang faktanya dia udah jadi manusia. Mau gimana lagi Bang? Mau dirubah juga nggak bisa. Kalau dibilang Yesus kejam, selama ini image yang dibentuk untuk Yesus itu kan lemah lembut, penuh kasih. Kalau tiba-tiba Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama, jadi bubar. Belum itu host, lu selama jadi apa lagi? Jadi oten lu belum ngerasain lemah lembutnya Yesus. Iya, masalahnya semua oten, semua bingung gitu antara perjanjian lama dan baru ini kok macam beda Tuhan. Mau gua doain gak biar lu ngerasain lemah lembutnya Tuhan? Doain diri sendiri aja, Kenzo, supaya lu gak bingung. Bukan, kalau nggak ngerasain lemah lembutnya, kalau yang khusus untuk yang ini gitu loh. Tapi saya agak takut kalau ketemu Yesus, karena digambarkan ketika dia naik ke langit itu bolong tangannya. Waduh, itu kita belum pernah lihat, kita nggak bisa asumsi. Tertulis bro, ketika dia dibangkitkan. Iya tertulis emang sama si Thomas kan dicucukin kan. Tapi kan kita nggak ngelihat bentuknya seperti jadi apa saya gitu. Agak takut ini ketemu sama makhluk metafisika atau makhluk halus, bah. Jadi saya agak takut ini membedakan itu Yesus atau apa itu? Beda Bang, makanya harus. Kalau Yesus tuh lemah lembut, aduh Bang, suaranya merdu Bang.
Halo bro, kalau enti ketemu sosok yang nggak bolong tangannya, dipastikan itu bukan Yesus. Hadiratnya juga ya itu saya belum pernah lihat ya. Hadiratnya juga, aduh enak bang, adem. Wih, mantap sekali bang. Kalau Ko Julius, hadirat Tuhan iya. itu enak bang. Sebentar. Hadirat Tuhan ini Kenzo. seperti ini saya jelasin dulu nih bang. Kenzo nyabuin. Ko Julius, kalau nanti misalnya dapat kesempatan ketemu sosok yang mengaku Yesus, cek dulu di pahanya ada tato nggak? Tertulis King of the King, Lord of the Lords. Itu satu tanda. Itu tanda fisiknya. Itu tertulis karena nggak bisa kita pungkiri. Tanda kedua tangannya bolong. Jadi kalau tanda-tanda itu ada, berarti benar Yesus. Oke, itu yang tertulis di pahanya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Yunani atau Ibrani gitu loh. Bahasa apa kira-kira itu? Nggak mungkin Yunani pastinya kan? Apa ya kira-kira ya? Bahasa apa ya? Ya setidaknya bahasa Taurat lah, Ibrani mungkin. Oke, ini ada Hames. Halo, Shalom Hames. Gimana kabarnya hari ini? Hames, mana Hames? Itu Hames. Dialek Spanyol kan Hames bacaannya. Nama saya nih. Selamat malam saudara semua. Selamat malam. Apa kabar? Oh ya. Orang Spanyol panggilnya Hames loh. Ya, apa kabar? Bang Suma sehat baik, salam. Bang Kores. Tapi aneh ya, Julius, Jakobus dalam bahasa Yunani kok diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi James, itu jauh sekali ya? Iya ya, Yakobus jadi James ya. Iya. Daud jadi David. Oh, itu masih oke lah, tapi Jakobus jadi James jauh sekali itu. Udah juga sih. Buat pusing aja kalian ini. Ini dia tahu arti namanya siapa itu. Kok pusing? Yang pusing yang enggak ya kagak lah bang. James, namamu itu terinspirasi adik kandungnya Yesus, lahir dari rahim yang sama dengan Bunda Maria. Bukan, nggak kesana juga bang. Kalau James dia terinspirasi sama James Bond. James Bond terinspirasi dari itu, dari adiknya Yesus. Pertanyaannya, sosok adik Yesus kenapa tidak ada peran dalam kitab kalian? Malah orang lain yang berperan, malah Paulus yang paling hebat di situ. Bukan itu pertanyaannya, Ustaz. James sama Kenzo. Itu adiknya Yesus itu ada entar dulu. Terakhir. Itu adiknya Yesus, Kenzo itu ada unsur ketuhanan juga ya kan, dari rahim yang sama. Oh iya, berbagi rahim yang sama ya? Iya, coba. Iya, tapi materinya kan beda, Bang. Oh, kecipratan air ketubannya dikit. Enggak, tetap bahan dasar materi tetap pasti berbeda lah bang. Kita kan tahu bang, kayak bahannya kita bikin kayu sama kita bikin besi kan bahannya pasti beda. Kayu, bikin meja pasti dari kayu, bikin besi pasti dari materinya besi kan gitu. Jadi di situ pasti ada perbedaan. Ya, adiknya Yesus manggil ke Yesus abang atau Tuhan? Brother. Astagfirullah. Buat pusing aja kalian ini. Ya mainkan dulu lah Bang James. Ya mungkin silakan, siapa? Kores, Ustadz Alif atau Bang Zubah? Sekali saya sama Bang Kores dah. Bang Kores. Kores kerja Kores. Ya kerja, jangan tidur Bang Kores. Tidur. Oh nyamber juga dia. Lagi makan. Lagi makan. Yang paling asik itu anaknya James, adik keponakannya Yesus, lagi main-main bola sama anak-anak Yahudi, diganggu kan sama yang lebih besar. Dia bilang gini, awas lu, gua lapor sama om gue, Tuhan om gue katanya. Backingnya ngeri ya. Keren lah, punya kakak tiri. Emang hidup sejaman, hidup sejaman ya? Sejaman lah bang. Iya, termasuk yang jemput Yesus ketika Yesus difitnah sebagai orang gila, ada James di situ, Bang Handi. Oh iya ya. Masih kecil lah. Pastinya kalau yang dekat sama Yesus pasti bahagia lah.
Yang nggak dekat aja beroleh kasih karunia, bagaimana ya? Masalahnya, Bagaimana yang dekat? Yesus dituduh gila, yang terpengaruh percaya keluarganya. Itu naas sekali tuh. Iya, harusnya keluarga yang paling tahu sebenarnya dia gila atau tidak kan? Ini malah keluarganya yang percaya. Itu cerita di mana tuh? Fokus dulu. Semua gabungan dah. Nanti kasih pertanyaannya, saya sudah bisa feeling nih. Bang James, kayaknya punya kamu story nggak itu dah? Sama kalian berdua. Begitu. Tadi bikin noise kalian berdua ini. Oh iya, gua lagi ngecas ini. Waduh, tinggal 3%, nggak naik-naik. Saya tadi ngecas juga. Sekarang udah enggak ya, saya copot dah. Ya udah. Biar Silakan, Kores. Ya, saya sama siapa nih? Sama Ustadz Alif boleh? Sama Bang Atau Zuma boleh? mau pukul rata semua, ayo. Ya, lu tanya aja. Oke. Siap. kau bantai aja semua, James. Ya. Siap, bosku. Kau balokin aja semua seperti orang gila yang kipas-kipasin balok. Oke. Ya, jadi kita mulai. Saya ingin bertanya, yang Berapa namanya nomor PIN kamu? bos, nomor sandal, bos. Oh, bukan ya? Oke. Ya, jadi kita fokus ya pada pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang KS 489. Di sana, janganlah menjadikan orang kafir sebagai penolong. Ya, nah, kata penolong di sini, menurut pemahaman saya yang bodoh ini, penolong di sini kalau saya bekerja sama orang kafir, Anissa berapa berarti tadi? itu sudah empat ayat kan bekerja itu yang menjadikan 89. musuh itu penolong. Itu simbiosis mutualisme. Saya kan masih apa, Oh, iya. bos? Nanti Lanjut. bos menjelaskan. Ada waktunya bos menjelaskan. Ya, jadi di sini menurut pemahaman saya kan baca apa yang tertulis, ya saya sesuai yang tertulis seperti itu. Jadi penolong ini menurut saya kan namanya kita kerja sama orang itu bayar gaji kita, berarti itu dia sudah menolong kita, ya kan? Terus orang yang kerja sama kita, berarti orang itu juga sudah menolong kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak Suma menjelaskan ayat ini kepada saya dan teman-teman semua. Silakan, Bang Suma. Kores juga boleh dah. Loh, tadi Silakan. dia mau, ya silakan, mungkin Bang Zuma dulu atau Kores. Wih, ada monster. Beres makan. Oh, kebuka mute-nya ya? Parah sih, Jul. Kok aku? Kebuka mute. Apa tadi pertanyaannya? Ayat berapa tuh? Kenapa orang Muslim kerja sama Oten? Kan kalau kerja sama Oten artinya Otennya udah menolong kamu. Menurut dia itu bukan simbiosis mutualisme, tapi kamu ditolong oleh bos kamu karena kamu dapat gaji. Dan sebaliknya lagi, kenapa? Jadi bukan satu aja, bos salah apa? Saya jelaskan, saya perjelas lagi ya. Pertanyaan saya. Berapa sih tadi? Anissa berapa? Pertanyaan saya, menurut Anissa 144 ya? Pemahaman bodoh saya mengira bahwa kalau kalimatnya Boleh seperti biar ini, cepat saya berarti jawab. kita tidak boleh Ya. kerja sama orang kafir, atau kita tidak boleh mempekerjakan orang kafir seperti itu. Iya. Makasih. Jawabannya ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bermuamalah, bersosial, berkemanusiaan dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agamamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak memaksa kau keluar dari tempat tinggalmu atau menjajahmu. Antabaruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, Sebentar bos, tadi dan ayat berlaku berapa? adil Surah kepada mereka. berapa? Al-Mumtahanah ayat ke-8.
Surah berapa bos? Biar saya Al-Mumtahanah ayat surat ke-60. Surat ke-60 ayat ke-8. Innallah yuhibbul muqsitin, karena Allah suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Ayat ke-8. Ke-8, oke. Ke-8. Ya, lanjut bos. Jadi itu konteksnya, kepada orang-orang kafir zimmi atau muahid, kafir yang dilindungi atau kafir yang terlibat hubungan kerjasama damai sebangsa setanah air, itu adalah bab muamalah untuk bekerja sama, saling simbiosis mutualisme dalam pekerjaan. Begitu ya bro? Pertentangan banget 2 Yohanes 1 nomor 10-11 itu. Gimana kalau Yohanes Ustaz? Ya, apabila ada orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, janganlah mengucapkan salam kepadanya. Apabila kau mengucapkan salam, kau jangan kena laknat. Waduh, jadi dia tadi mengucapkan salam melanggar perintah Yohanes dong? Ya pasti dong. Waduh. Nggak boleh. Lo diam. Masih ada penambahan, saya dengar dulu. Udah. Udah, mungkin Bang Zuma ada yang mau disampaikan? Zuma, Bang Kores, silakan. Kenapa sih lo ngejar gua mulu? Gua kesini, gua kesana. Ada apa, James? Yang tadi gua bawa cuma terjemahan lama Biblos. Kenapa gua dikejar terus? Sama yang lain lanjut lah. Itu data palsu bos. Jangan dibawa data palsu lah. Udah apa yang lain aja lah. Gue kasihan kalau sama lu. Story-nya tadi sama Kores ada apa tadi? Biasa kalau Kores kan argumennya bidadari versus Tuhan kawin. Nah terus pas bahas Tuhan kawin kata James itu kiasan. Oh masa kiasan? Coba kita lihat. Coba keluarin ayat yang kamu permasalahkan. Oke, aku keluarin lah Wahyu 19 nomor 7. Tapi terjemahannya terjemahan pendeta Browelius. Zaman-zaman VOC tahun 1668. Di situ tertulisnya begini. Di situ tertulisnya begini. Biarlah kami bersuka. Dabling si Brian mute dulu. Kores ganteng. Biarlah kami bersuka. Dabling si. Ya, jadi tertulisnya begini. Biarlah kami bersuka dan berlomba dalam birahi, dan biarlah kami bertebaran padanya. Karena anak domba itu palsu bos, jangan bawa lagi. Masa birahi kiasan. Bos. Makanya dia kejar terusin malam ini. Aku kesini dia kesini, aku kesana dia kesana gitu. Siap-siap ya James, kalau masuk surga Kristen ada perkawinan birahi loh. Jadi kalau kita baca ini secara tersiratnya itu orang-orang Kristen ketika masuk surga mereka birahi kepada Yesus sehingga hendak mengawininya gitu. Aku dikejar terus bagian itu. Udahlah James, lanjut tadi topiknya bagus tuh yang soal tolong menolong sama kafir ya. Toleransi. Iya toleransi. Langsung. Iya. Sekarang giliran Muslim bertanya, boleh nggak James? Belum, kasihan dia, biar aja puasin dulu dia. Semua sudah jawab ya. Udah satu doang yang Bang jawab. Kores belum, Bang Suma belum. Cukup satu. Andi belum. Jawaban Islam itu beda sama Kristen. 5 Kristen, 5 jawaban berbeda. Sama kayak pertanyaannya ya. Iya, Al-Mumtahanah ke-8 itu jawabannya. Jawaban Ustadz Ali itu sudah mewakili kami pasti setuju. Ada lagi James? Atau lu ingin bantah silakan, nggak apa-apa. Pak, saya nggak bantah, saya nggak punya otoritas di sana untuk membantah. Ya, bantah. Saya kan ya udah, tanya lagi aja. Ya, yang berhak menjelaskan ya Bos Andi, bukan kayak Bos Andi. Bos Andi bertanya, Bos Andi juga menjelaskan. Jangan Bos Andi. Udah ngajar sih James. Kagak pernah gue bertanya, gue yang jawab. Ada-ada aja lu. Ada lagi James? Kalau lu nggak ada, kita lanjut. Ya udah, Ustaz Ali yang apa?
Tunggu saya cari ayatnya dulu. Adalah syahadat aja lah, Jem. Iya, sampai kapan sih mempertahankan ajaran kebingungan, James? Love you, Nirifa. Udah deh, kelamaan Ustaz Ali tanya nih. Apa tadi Ustaz? Iya, tadi kan katanya, kok langsung jatuh deh. Lu kemana dia? Kabur. Kacau. Agak berat mental kalau naik ke sini. Mental kali dia. Cuma bilangin netizen abang, bang, suruh follow akun ini, bang, akun aku, bang. Nggak usah. Follow kau Jul, Bang Zuma. Ini ada di majelis YouTube Zulkifli M. Abbas, silahkan di report ya akun Unik Rifa Mau yang sekarang naik ini. Iya. Thank you. Ini ada Christian Immanuel nih, udah Christian Immanuel lagi dia. Kayaknya doi mualaf deh. Kalau nggak salah. dia. Oh, mualaf dia. Sama kayak lu. Lu juga namanya Julius Sunyatsen, mualaf. Tapi tunggu, beda dong. Duluan ada nama Julius daripada Yesus. Beneran nggak kata orang-orang Jul? Pinter. Jul serius nggak Jul kata orang? Apanya? Katanya lu jadian sama Pastor Sarah, beneran? Nah ini lagi. Waduh. Ini lagi. Parah lo Jul. Kurang ajarnya. Sarah itu tete sama perut, gedean perut anjir. Gak ada otaknya. Pantesan pasang badan Julius kemarin ya? Iya, Uni Rifa juga pasang badan. Ada hubungan apa dia? Asal-asal yang ngomong. Oke. Samuel kayaknya. Enggak. Kita tanya Bang Zuma dulu. Monitor Bang Zuma, takutnya udah tidur. Halo Bang Zuma. Bang Zuma bikin kopi pakai Masako plus Bodrek. Siap. Oke, si Hanzo pun lagi memadu kasih dengan pacarnya. Jadi gimana nih? Kita cari oten yang lain lah kalau gitu ya. Ya, cari Jul, beli oten. Ya. Yang karetnya dua Jul ya. Memadu kasih sama siapa, host? Framing ya, host? Loh, memadu kasih sama yang bisa dipadu lah. Siapa ya? Loh, mana aku tahu. Aku. Lo bukannya temennya namanya siapa, Kenzo? Temennya namanya siapa? Tahu tuh. Temennya namanya? Ya. Mr. Tom. Oh. Mr. Tom. Kok mesra kali kok panggil nama dia, Kenzo? Alhamdulillah. Mesra. Masa Mr. Tom mesra sih? Masih ada gak ya di bawah ya? Orang lo pakai Mister. Loh. Di bawah lu di atas, dia di bawah. Iya. Oh, posisinya gitu ya Kenzo ya, posisi atas bawah ya. Di loteng. Berarti jongkok ya. Mainnya squat jam. Di loteng. Lu pura-pura aja ya. Keluar teriakan apa, Kores? Biasanya? Au. Enggak. Wah, segede jarum punya lu berarti Kenzo. Yang lucu gini, si Kenzo bilang temannya main ke rumah dia, terus dia nggak tahu si Tom masih ada di rumah dia atau enggak. Loh, cemana kan rumah lu malu? Oh, atau dia memang bebas ya keluar masuk rumah lu? Bebas. Biasanya kan ada itu premis andalan Kores, nama yang sering disebutkan di film itu ada nama siapa? Oh enggak. Kenzo baik, jangan dikeluarin. Ini keluarin. Ini rudalnya buat penghujat. Yesus. Waduh, nih nggak benar juga nih. Tunggu loh, ini nampaknya si segar-segar nih kalau gambar Israel gini. Nah, coba naikin. Nggak dengar kau Pak Luken bilang tadi apa? Apa dia bilang? Yang membela bodoh, Zionis. Iya, itu Kristen bodoh tuh. Iyalah. Pak Luken kan nggak terima. Masa Kristen membela yang ngebunuh Tuhannya Kristen? Ini Kenzo deh tadi ngecasnya nggak sehat, nggak beres-beres nih. Tuh kita cari oten dulu. Bang Kores, Bang Andi, kita pindah rumah. Kenapa? Nggak tahu. Ini ada si siapa ya? Tunggu. Oh, Ustadz Alif sama Bang Zuma dipanggil sama Paduka. Di mana?
Di Zoom. Oh. Ini Paris Simbolon. Kalau Yesus turun kedua kali yang gebukin IDF loh. Waduh, yang gebukin IDF nggak Romawi lagi ya? Enggak, Roma udah nggak ada. Oh enggak, Roma udah damai sama dia. Roma udah damai. Roma kan udah jadi Oten. How are you? Saya Yesus Sang Mesias katanya. Oke, diborgol tangannya. Tunggu dulu. Apa ini? Udah, kan udah pernah. Masa lupa? Lagi-lagi. Masa pakai ini juga salib lagi? Nggak diganti kayak? Enggak, jadi hurufnya sekarang J. Bengkok jadi bengkok. Gitu. Perasaan tadi aku ada naikin Oten satu ya, kok hilang? Tadi ada Oten dari Nias. Kan tanggal 23 kalau nggak salah itu berita puas banget kan. Israel membombardir gereja ortodok. Yes! Wah parah, lu nggak boleh lah. Terus baca lagi. Tidak hanya gereja, tapi pemukiman di sekitaran gereja juga dibombardir. Yeay! Terus ada apa? Ada kan orang Kristen diwawancara tuh ada. Mereka membom rumahku, mereka membunuh keluargaku. Saya Kristen di Gaza kata. Yeay! Aduh. Oten ini kadang-kadang lucu-lucu memang. Sakit aja. Dirungkat Jul, aku dirungkat tadi gara-gara bacain kisah Ohola Oholiba. Dirungkat rumpu. Itu pas puing-puing gerejanya diambil, sangit semua itu pada pakai kalung salib lagi. Nggak bilang ya nggak apa-apa lah, langsung dikirim ke rumah papa di sorga itu. Yang lebih konyol Oten naikin berita ya, Israel dijaga oleh malaikat gini kan, Yesus hadir. Loh, bukankah Yesus cuma 2% di situ, ada aja. Lah, aturan Yesus menjaga gereja ortodok yang dibom aturan. Masalah server Yesus ini. Masa jagain Israel? Lawa-lawa aja dia orang nih. Aduh. Tak takut rungkat kok Jul bahas-bahas gituan. Yang ngasih makan apa pengungsi Kristen PL uang Islam lagi. Duh. Suruh itu Kristen cabang Indonesia tuh yang beliin apa tuh nasi buat Kristen cabang PL. Tapi aku suka lihat berita sekarang di Tribun sama apa ya di YouTube-nya ya. Semua komentarnya yang Muslim udah tulisnya Oten. Ini artinya alumni dari nonton debat semua nih. Mana minta data katanya. Minta data katanya. Dikira Kores bohong apa? Oke, tunggu ya. Naik Paris Simbolon. Iya, jadi sekarang apa ya? Semua udah panggil Oten. Cuman ada beberapa yang masih nanya, itu Oten apa gitu kan? Tapi ya, termasuk misalnya kita tanya Kristen agama apa? Oten Bang katanya. Udah mengatakan diri sendiri Oten juga sekarang. Ustaz Ali, dulu tahu nggak? 3 tahun yang lalu itu siapa ya? Yang gendut tuh, yang dari Batam tuh, siapa tuh? Yang dulu sesak napas ya waktu debat sama Nandar. Yang sampai sediain minum satu pakai galon tuh. Bukan, yang pakai galon dia minumnya. Waranai yang punya channel Waranai. Siapa namanya? Emen record. Emen buat ini dia, buat baju bangga jadi Oten. Ditolak, dimaki-maki sama orang-orang Kristen. Kami nggak mau jadi Oten dibilang. Dimaki-maki dia sama orang Kristen sendiri. Bayar gua. Mesti subscribe aja ya. Ini Wall Street Journal. Diahin untuk si Kenzo. Enggak, dulu aku udah buat juga Pak Ustadz. Aku dulu bikin ini Oten, orang malu jadi Oten. Ada beberapa seri aku bikin bajunya tuh. Jangan bahas itu. Bisa rungkat nanti nanti dirungkat. Dikit-dikit ya. Ini Wall Street Journal. Ini udah ya mengklaim tanggung jawab untuk gereja di pendetanya lagi dibopong. Tanggal 23. Pastor tuh kasihan. Terus ini ya. Pemakaman dilakukan untuk orang-orang yang tabunu di gereja Gajah serangan udara.
Sokor, oh ini tuh. Oh. Seneng banget gua. Emang parah sih kalau Nggak, jadi apa ya? keimanan sampai apa ya? Sampai sebuta itu ya melihat fakta dunia. Kasihan sekali. Ya nggak, memang kan kayak gini loh. Tahu hiena kan ya? Satalia hiena tahu nggak? Iya, yang suaranya nggak enak banget tuh. Anjing hutan itu. Ya, jadi hiena itu ketika sedang musim kawin, pasangan dia yang dulu ini kan ada tuh di pinggirnya selalu. Nah, kalau misalnya musim kawin, si kepala rumah tangga hiena ini kalah oleh saingannya, maka pasangannya ini pun akan ikut ke yang mengalahkannya. Begitu juga Kariste. Ketika Tuhannya sudah dibunuh oleh Israel, maka mereka pun akan menjadi pengikut Israel gitu loh. Kayak gitu. Mental hiena ya. mental hiena. Hiena juga suka udah menyesatkan orang.